Baru-baru ini, Dragon Aotian yang beralih ke dunia lain. Semakin tidak manusiawi lagi. Pemuda ini, demi menyelamatkan mesin penjual otomatis, jatuh dari tebing dan hancur berkeping-keping. Tapi bangkit kembali dan sudah berada di dunia lain. Dan malah berubah menjadi mesin penjual otomatis. Mengucapkan selamat datang sebagai terima kasih atas kunjungannya. Singkatnya, dia sama sekali tidak bisa berbicara manusia. Pria utama merasa sangat tak berdaya. Meskipun dia penggemar setia mesin penjual otomatis. Tapi berubah seperti ini sungguh sulit dipercaya. Namun keadaan sudah menjadi keputusan. Dia hanya bisa menerima kenyataan. Pertama-tama, periksa kemampuan dirinya. Benar-benar hanya mesin penjual otomatis. Selain menjual barang, dia tidak bisa melakukan apapun. Dan menambahkan barang. Fungsi seperti pemanas pintar juga akan menghabiskan poin. Bahkan daya yang diperlukan untuk mempertahankan keterampilan juga diperlukan. Ini berarti jika dia tidak menghasilkan cukup poin. Bahkan jika dia beralih menjadi mesin penjual, dia akan gagal. Untungnya, poin awalnya adalah 1000 poin. Tokoh utama merasa bisa tenang untuk sementara. Tapi segera dia tidak berpikir demikian lagi. Di daerah terpencil ini tidak ada satupun orang hidup. Apalagi bicara soal pelanggan. Tepat saat itu, di depannya muncul seekor penggali manusia. Meski merasa makhluk ini agak jelek, tapi sang pria utama tetap mencoba berkomunikasi. Tak disangka komunikasi gagal dan malah mendapat pukulan habis-habisan. Daya tahan perlahan-lahan menurun. Dari panel sistem diketahui, kapasitas tahan lama habis. Mesin penjual otomatis akan rusak. Pemeran utama langsung mengerti. Itulah nyawa dia. Meskipun bisa dipulihkan dengan menggunakan 7 poin untuk mengembalikan daya tahan. Sekarang dia malah menghindar daripada bertarung. Kalau terus begitu, dia pasti tidak akan tahan lama. Tapi malah merekrut orang dengan cara yang tidak sportif. Lalu mengumpulkan sekelompok teman. Saat itu, pria utama sangat panik. Gila-gilaan mencari strategi di panel. Lalu menemukan ada sesuatu yang misterius pada dirinya. Yang diberikan secara ilahi. Pria utama segera membuka. Lalu langsung menggunakan penghalang. Ah, kalian pasti tahu tongkat ajaib ini. Hahaha. Ha. Ha. Aku benar-benar ingin bicara manusiawi. Tolong hentikan kalian yang menggali orang. Tunggu, mereka berhenti dulu. Poin ketahanan pria utama tinggal sekitar 300 lebih. Kalau tidak ada pelanggan lagi, dia benar-benar akan mati di dunia lain. Waktu telah tiba di hari kedua. Seekor ayam melewati tepi danau dan menemukannya. Kebetulan perutnya masih lapar. Jadi dia mengeluarkan koin untuk membeli minuman. Tapi mata uang di dunia lain dan uang panas tidak bisa digunakan bersamaan. Sang tokoh utama segera menggunakan poin untuk menukarkan. Barulah dia bisa membeli barang yang diinginkan oleh gadis itu. Wah, mudah sekali untuk menutupi wajah. Gadis WeChat gila cantik-cantik. Sepertinya ingin menguras dompet. Setelah makan dan minum sampai kenyang, dia akan bersandar pada tokoh utama dan tidur sejenak. Keesokan harinya bangun dengan semangat yang luar biasa. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Ramius. Tokoh utama bisa berbicara, tapi tidak sepenuhnya lancar. Dan telah disepakati untuk menyambut kedatangan dengan pasti. Kalimat lain semuanya menunjukkan penolakan. Saat itu Ramis bertanya pada pria utama apakah ingin pergi bersama. Dia pasti menjawab tidak. Dia langsung mengangkat mesin penjual otomatis dan pergi. Wah, gadis kuat aneh apa ini? Di tengah jalan, Ramis merasa lapar. Tapi minuman dan semacamnya tidak bisa mengisi perut. Ini adalah keripik kentang renyah dari sang jenderal utama. Ramis mencicipinya dan tidak bisa berhenti. Dengan cepat menghabiskan semua uangnya. Kembali keluar desa, tertarik pada mesin penjual otomatis. Dan atas rekomendasi Ramis, langsung terjun ke dalamnya. Menjadi penggemar mesin penjual otomatis. Kembali ke penginapan. Putri pemiliknya, Munami. Beruntung dia bisa kembali hidup. Tapi itu apa sebenarnya? Setelah mengetahui kotak besi yang ditemukan Ramis bisa berbicara. Dan juga bisa menjual barang. Munami langsung setuju membiarkan pria itu tinggal di depan toko. Menerangi pelanggan. Sedangkan Ramis karena menghabiskan uang sepenuhnya untuk mesin penjual otomatis. Hanya bisa bekerja di penginapan. Untuk mengumpulkan ongkos perjalanan berikutnya. Sementara itu, karena barang yang dijual oleh tokoh utama sangat lezat dan langka. Ia segera menjadi favorit seluruh desa. Saat malam tiba, tokoh utama juga akan ditempatkan di luar pintu untuk mengetahui bahwa keduanya sudah bosan minum minuman. Dia langsung menaruh kaleng Oden di rak. Begitulah, Oden Event Gaming di dunia lain. Menjadi makanan paling populer saat ini. Pada hari itu, ketua beruang yang bersinar, Hunter Guanghui, datang. Meminta Lamis dan protagonis. Dalam ekspedisi penyerangan manusia iblis. Bertanggung jawab atas logistik dan suplai. Protagonis yang dipikirkan adalah sebuah kotak. Selain berjualan, tidak boleh lari atau melompat.
Rami sebenarnya ingin menolak, tapi melihat pemeran utama setuju, ia terpaksa ikut pergi bersama. Ketua klub juga menjamin akan mengirim orang untuk menjaga keselamatan mereka berdua. Keesokan harinya, rombongan berangkat dengan persiapan lengkap. Kelompok Flow Riders bertanggung jawab melindungi mereka berdua. Salah satu pemimpin disebut Kelly, adalah seorang pria tua yang terlihat acak-acakan dan berbicara dengan nada yang tidak jelas, memberikan kesan yang tidak baik. Untuk membuat semua orang beristirahat dengan baik, tokoh utama menjual mie instan, dan pada malam itu mendapat banyak pujian. Di depan mesin penjual otomatis, antrean panjang terbentuk. Bahkan gadis kecil yang manis makan beberapa ember sekaligus. Malam itu, ketua patroli menemukan Ramius, menanyakan apakah dia akan tetap di belakang atau pergi ke garis depan. Ramius merasa tidak bisa mundur, jadi dia memutuskan untuk berangkat ke garis depan. Melihat itu, tokoh utama tentu saja ikut serta. Waktu berpindah ke hari berikutnya. Saat mereka melewati rawa, manusia rawa tiba-tiba muncul dan menyerang. Ramis yang biasanya selalu meleset, kali ini bisa menjaga keseimbangan karena membawa tokoh utama di punggungnya. Mereka pun berhasil melakukan serangan balik. Pada saat yang sama, tokoh utama juga terus melindungi Ramis dengan penghalang. Keduanya bekerja sama dengan sangat baik. Ditambah dengan serangan balik orang lain. Dengan cepat diselesaikan. Iblis penggali datang ke garis depan. Melihat banyaknya korban terluka, Ramis segera mengangkat mereka ke desa. Tokoh utama juga ingin memberikan sedikit bantuan. Jadi ia memberikan minuman olahraga. Saat itu, Ketua Siong membawa kabar buruk. Tahun ini jumlah penculikan manusia meningkat pesat. Mungkin akan lahir raja penculik manusia. Semoga Kelly dan yang lainnya bisa membantunya. Namun jika begitu, Ramis dan temannya tidak akan memiliki pengawal. Tapi itu bukan masalah besar. Mereka hanya perlu tetap di belakang, memberikan pasokan makanan untuk semua orang. Zishan tidak menyangka setelah Lamis pergi, ada seseorang yang mencoba membuka mesin penjual otomatis untuk mencuri minuman dan uang di dalamnya. Maka sang pria utama tanpa ragu menyiramnya dengan sup jagung yang sangat panas. Pria itu marah dan malu. Lamis mengikat orang itu dan melemparkannya ke mobil. Detik berikutnya, Raja Penggali Raksasa muncul di depan mereka. Babi hutan itu ketakutan dan tidak bergerak. Ramis terpaksa melepaskan mereka. Hanya mengandalkan mobil galiannya sendiri. Tokoh utama melihat bahwa Raja Kodok semakin mendekat. Di dalam hati, dia merasa sangat cemas. Bagaimana caranya menyelamatkan semua orang? Saat itu juga, dia tiba-tiba mendapatkan ide dan memberi semua orang ember besar berisi cola. Lalu berubah menjadi permen dan memutar ponsel. Ingin agar Ramis memasukkan mantot ke dalam cola, menggunakan ledakan untuk menyerang Wow King. Sayangnya, tokoh utama tidak bisa berbicara. Ramis dan yang lain tidak bisa memahami maksudnya. Saat itu, pria yang terikat bangun, membuat orang-orang menjadi tidak sabar karena suara bising. Menggunakan mentos untuk menutup mulutnya agar tidak tersedak. Lalu menenggak segelas besar cola. Ah, sekarang semua akhirnya mengerti. Mereka mulai melempar mentos ke dalam botol cola, lalu mengarahkan mulut botol ke mata Wang Wang. Sementara itu, Kelly dan yang lain datang dan berhasil membunuh Wang Wang. Orang-orang yang selamat dari kejadian itu, semua sangat berterima kasih atas bantuan dari sang pria utama. Ketua penakut juga datang untuk mengucapkan terima kasih kepada keduanya. Kemudian memimpin semua orang kembali ke desa. Namun setelah kembali, baru disadari, desa sudah menjadi reruntuhan. Lami segera kembali ke penginapan, memanggil pemilik penginapan dan Monami. Namun tidak mendapatkan respon sama sekali. Untung ada penghiburan dari tokoh utama, jadi bisa tenang kembali. Mari pergi ke serikat pemburu untuk mencari tahu. Melihat pemilik kedai, keduanya selamat dan baik-baik saja. Ramis menghela napas lega. Kini, ular berkepala dua yang menyerang desa sudah diatasi. Para penduduk desa memutuskan untuk merayakan selamat dari bencana dengan mengadakan pesta api unggun. Melihat situasi itu, tokoh utama juga berniat untuk ikut meramaikan, mengadakan acara pembelian Nollyuan yang hanya berlangsung 1 malam. Dengan cara ini, produk menjadi sangat populer. Suasana malam itu juga mencapai puncaknya. Keesokan harinya, desa mulai melakukan pekerjaan rekonstruksi. Ramis karena kebiasaan begadang, hanya diserang oleh ketua beruang. Orang-orang pergi membantu para penduduk desa. Vali Kelly juga datang pada saat itu, ingin membujuk Lamis dan tokoh utama bergabung. Maka dia menganggap gadis itu sebagai orang alami, dengan alasan bahwa tugas nilai penting. Dengan tegas menolaknya. Sementara itu, dia diganti karena kekurangan koin perak, IKWI. Membawa asistennya ke desa, ingin melakukan pertukaran mata uang dengan tokoh utama. Tapi dia hanyalah sebuah mesin penjual otomatis, bukan ATM. Sama sekali tidak bisa menukar mata uang. Saat IKWI sedang bingung, Lamis tiba-tiba mendapat ide. Mereka disuruh membeli barang dengan koin emas. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan koin perak sebagai kembalian. Setelah orang-orang itu pergi, Ketua Siong kembali menemui Lamis.
Tapi karena urusan yang sulit diungkapkan, dia berharap Lamis menunggu di luar dulu. Kemudian Ketua Siong memberitahu pria utama. Akan ada banyak orang yang pindah ke sini dalam waktu dekat. Tapi pertumbuhan penduduk sangat membebani pasokan makanan. Jadi, dia berharap dia bisa menyediakan cara untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Hukum. Wajah utama memerah, kamu benar-benar tidak menganggapku orang asing. Kemudian berubah bentuk dan memberinya payung kecil. Dan juga disertai dengan petunjuk penggunaan. Sungguh sangat perhatian. Saat mandi malam, Lamis memindahkan pria utama ke ruang mandi. Karena dia makhluk tanpa batas. Meskipun dia melihat dengan terang-terangan, tak ada yang peduli sama sekali. Sambil menikmati pemandangan yang memuaskan mata, dia juga memberi para gadis sampo dan susu setelah berendam. Benar-benar keuntungan ganda, baik untuk bersenang-senang maupun mendapatkan uang. Tak lama kemudian, kabarnya tokoh utama memiliki kemampuan Nitei. Ketua berkembali datang untuk membawanya. Menyusup ke tempat yang sering terjadi kejahatan. Untuk mencari tahu identitas pelaku. Tapi sebelum itu, perlu menguji kemampuannya terlebih dahulu. Seberapa besar pengaruhnya. Begitulah, sang pria ditempatkan di pintu untuk mengamati situasi. Ramis karena dia tidak ada di dekatnya. Sepanjang hari fokus bekerja. Sekejap sudah sore. Seorang gadis kecil datang. Perlu uang yang tidak akan didapatkan dalam 3 generasi untuk membeli pria utama. Tentu saja, Ramius tidak setuju. Karena pria utama baginya adalah teman. Bukan sekadar alat sihir. Kata-kata Ramius sangat menyentuh hati pria utama. Segera menunjukkan wujudnya dan menyapa dia. Wah adik, terima kasih banyak ya. Awen sampai membuatku curiga, satu pun tidak ada. Tapi aku ingat mereka. Suatu hari sekelompok orang mendatangi tokoh utama pria. Katanya ada misi di sekolah. Tolong biarkan dia ikut sekali. Tokoh utama pria tanpa pikir panjang menyetujuinya. Dalam sekejap 8 jam berlalu. Melihat sekeliling, tidak ada desa di depan dan tidak ada toko di belakang. Akhirnya, tokoh utama menyadari bahwa dirinya diculik. Di tengah perjalanan, sekelompok orang berhenti untuk istirahat. Mereka ingin memanfaatkan barang milik tokoh utama. Ditolak dengan tragis, mereka bersiap untuk menyerang. Meskipun tokoh utama bisa memperbaiki diri secara otomatis. Tapi dia tidak ingin memberi kemudahan kepada orang-orang ini. Jadi, dia menggunakan poin untuk meningkatkan kemampuan bedahnya. Kekuatan orang-orang ini sama sekali tidak bisa menyebabkan kerusakan. Setelah gelap, para penculik kembali ke markas. Mengirimkan tokoh utama ke ruang bawah tanah. Diserahkan kepada seorang wanita bernama Siuermi, yang merupakan pencuri sihir terkenal. Hal ini terlihat bisa diteliti. Tokoh utama akhirnya ditangkap oleh para penculik. Tokoh utama merasa namanya sangat familiar. Dia berpikir keras. Ternyata itu adalah teman yang disebutkan oleh Ramis. Dia dengan sopan menyapa orang itu. Kemudian menjawab pertanyaan Siuermi satu persatu. Misalnya, meskipun tubuhnya adalah alat sihir, namun jiwanya adalah manusia. Dan juga mengingat kenangan masa lalu. Siuermi sangat senang berbincang dengannya. Impian yang selalu ia miliki adalah menciptakan alat yang memiliki kesadaran diri. Melihat minatnya, tokoh utama menunjukkan keahliannya sekali lagi. Siuermi langsung terkesima dan memuji tokoh utama luar biasa. Sekejap sudah larut malam. Saat Siuer sedang tidur nyenyak, 3 penculik diam-diam memasuki ruangan dengan niat melakukan hal yang tidak baik padanya. Tentu saja, sang pria utama tidak akan membiarkan mereka berhasil. Lalu berubah menjadi mesin penjual pangeran kecil. Pria abad ini mana pernah melihat hal seperti ini. Sekejap langsung terpesona oleh buku kecil kuning tersebut. Tak sabar ingin kembali ke kamar untuk melakukan hal besar. Keesokan hari, penculik mengirimkan sarapan. Itu adalah makanan yang begitu buruk sampai anjing pun tidak mau makan. Ditambah lagi, Siuermi merasa curiga terhadap mereka. Sejak dia diculik sampai sekarang, dia sama sekali tidak berani makan satu suapan pun. Karena melihat situasi itu, tokoh utama memberinya roti angpau. Selain itu, juga ada mie instan, hamburger dan berbagai makanan lezat tersedia lengkap. Sambil memanfaatkan saat Siuermi tidak bisa berjalan. Pada saat itu, kepala penculik datang dan memberikan ultimatum terakhir padanya. Meminta dia mengumpulkan uang di dalam 2 hari. Seiring waktu berlalu sedikit demi sedikit, tokoh utama tak bisa tidak merasa cemas untuk Siuermi. Namun sebelum itu, dia merasa lawan perlu dulu mencuci rambut. Lalu dia mengambil air mineral hangat, serta pakaian ganti dan sampo untuk dia. Ah, sampai aku lihat. Sampai. Sekarang waktu mereka tidak banyak lagi. Pemain utama diam-diam berpikir. Siap berkorban diri. Mendapatkan waktu untuk pelarian Siulmi. Tidak disangka malah ketahuan oleh lawan. Dan malah menolaknya untuknya. Kakak ketiga tidak bilang dia enggan meninggalkan sang protagonis. Tapi monster selama 4 minggu. Sudah cukup untuk membunuh dia yang berhutang. Jadi kabur tidak ada gunanya. Lebih baik tidak usah cari cara. Tapi masih harus menunggu 2 orang untuk melaksanakan. Amis dan yang lainnya sudah datang untuk menyelamatkan. Mendengar mimpi di atas,
bersiap menunggu hasil penyelamatan di tempat. Kalau tidak terduga, kawanan penculik ini telah menempatkan bom di gudang atas. Hanya terdengar suara ledakan keras. Atapnya runtuh. Untungnya ada perisai. Jadi aku tidak tertimpa berlian. Tapi poin si tokoh utama tidak bisa bertahan lama. Saat sedang bingung harus bagaimana, si Wermi menemukan uang tebusan para penculik. Dengan begitu bisa bertahan 3 hari. Tapi oksigen di bawah tanah sedikit. Surmin segera menunjukkan reaksi ini. Tokoh utama pria segera berubah menjadi mesin penjual oksigen. Memintanya untuk mengenakan masker pernapasan. Aku segera melihat Aning dan Anuo menangis besar. Kenapa harus memukulnya? Saat tokoh utama pria merasa sangat berdebar, suara Rami terdengar dari atas. Dia segera memberikan balasan. Biarkan dia menemukan dirinya sendiri. Ramis menangis dengan sangat sedih. Bersumpah tidak akan berpisah lagi. Bahkan saat tidur malam pun harus dekat-dekat. Shirumi memberitahu tokoh utama. Dia dan Ramis berasal dari desa yang diserang monster. Hancur total. Orang tua juga kehilangan nyawa karena itu. Hanya mereka yang selamat. Padahal saat itu Ramis sebenarnya mampu. Hanya karena takut, dia tidak berani melakukan apa-apa. Hanya membuatnya sangat menyesal. Tokoh utama merasa kasihan pada Ramen yang mengalami nasib buruk. Selalu melindunginya. Kembali ke desa. Siuer dan Mi berencana tinggal sementara. Putri dari Asosiasi Pedagang Dong, Suli, mendengar tentang hal ini. Datang memohon dia dan tokoh utama untuk menghadiri pameran alat sihir, agar bisa mengatur musuh bebuyutannya. Siuer Mi merasa cukup menarik. Melihat tokoh utama juga tidak keberatan. Langsung setuju tanpa ragu. Pada hari pameran, ruang acara dipenuhi oleh tokoh-tokoh terkenal dari berbagai kalangan. Di antara mereka, ada seorang gadis berambut perak bernama Kashi. Dia adalah musuh bebuyutan Suli. Begitu mereka bertemu, mereka langsung mulai saling mengejek. Kata-kata tajam mereka membuat sang protagonis ternganga. Apakah ini benar-benar kata-kata yang bisa diucapkan anak-anak? Segera tiba saatnya untuk sesi demonstrasi. Pertama yang tampil adalah alat sihir. Katanya bisa berubah menjadi berbagai bentuk senjata. Kalau mau dikoreksi, lebih baik sekalian dipermalukan. Alat sihir berikutnya makin lama makin aneh saja. Siuer bahkan tidak sanggup melihatnya. Saat itu, Kasih menunjukkan alat pintar buatan peneliti keluarganya kepada semua orang. Sebuah robot berbentuk manusia. Wajah Siuer langsung berubah drastis. Karena teknologi saat ini masih belum cukup untuk membuat alat yang memiliki kecerdasan, kecuali jika jiwa manusia dimasukkan ke dalamnya. Namun, Asosiasi Teknologi Alat Sihir dengan tegas melarang tindakan seperti itu. Karena ada yang pernah melanggar aturan dan melakukan eksperimen terkait, hingga menghancurkan seluruh kota. Siuer Mi sedang berbicara. Tiba-tiba robot kehilangan kendali. Mulai menyerang orang di tempat acara tanpa pandang bulu. Bahkan bodyguard yang berpengalaman pun tidak mampu menangani. Dalam keadaan kritis, Siuer Mi berbalik dan melompat ke atas. Bagaimana keadilan bisa bersifat pribadi? Ibuku hanya satu kata. Setelah menyelesaikan krisis, teknisi di tempat acara mengenali identitas Siuer Mi. Ternyata dia sebelumnya tidak hanya hampir meledakkan seluruh akademi alat sulap, tapi juga pernah mengembangkan obat berupa air esensial. Namun akhirnya malah menguapkan airnya. Siuer Mi langsung ditembak mati di tempat. Sementara sang protagonis sudah dilupakan semua orang di sudut jalan. Sungguh kasihan. Tak lama kemudian, desa membuka sebuah jaringan restoran cepat saji. Ini jelas akan berdampak pada industri makanan lokal, memberikan tekanan tertentu. Kalau semakin parah, kemungkinan besar akan tutup. Maka beberapa pengusaha seperti Nami pun bergabung bersama, memohon pada tokoh utama untuk membantu mencari cara. Keesokan harinya, Lamis dan Siuer Mi menggendong tokoh utama ke restoran cepat saji, menyelidiki situasi. Selain bahan baku, di luar antrian sangat panjang, tapi rasa masakannya sangat hambar. Tidak seenak yang ada di mesin penjual otomatis. Tokoh utama sama sekali tidak terkejut. Bagaimanapun, bumbu di dunia kamar mandi adalah barang mewah. Seperti restoran cepat saji ini, tidak mungkin mengeluarkan biaya besar. Jadi dia memberi orang-orang seperti menemani masakan Jepang, agar mereka mendapatkan inspirasi dari sana, mengembangkan menu baru. Ketika hari berikutnya mereka berlomba, pelanggannya yang mencium aroma pun berbondong-bondong datang. Ternyata tidak ada satupun orang yang masuk ke restoran cepat saji. Pemilik toko sangat marah, tapi tidak berdaya. Hanya bisa menutup toko dan benar-benar mundur. Ketika para pemilik toko merayakannya, Kaili mendatangi Lamis dan yang lainnya, berharap setelah musim dingin berakhir, bisa ikut serta dalam kampanye bersama mereka. Tokoh utama menolak dengan dingin dan tanpa perasaan. Ini membuat Kelly sangat bingung. Dia menyatakan bahwa saat dia diculik,
Dia adalah yang membawa orang untuk menyelamatkannya. Dari segi budi baik, sikap tokoh utama sedikit melunak. Tapi mengingat Ramis yang ragu-ragu belum setuju. Dan Ramis terpengaruh oleh masa lalu. Meskipun ingin menjadi lebih kuat, tapi tidak punya keberanian untuk melangkah. Tokoh utama melihat kebingungan Ramius. Jadi dia memberikan sebuah bunga untuk mendorongnya. Potonglah hantu itu. Xiao Nuo memanggilnya ayah. Potonglah satu orang untuk dibawa. Sekejap saja musim dingin berlalu. Ramis diundang oleh Kelly untuk bersama-sama mengintai pergerakan buaya iblis. Li Jin, raja dari 3 ras iblis, sudah dibunuh 2 oleh mereka. Yang tersisa ini sudah tidak ada. Jika musuh abadi berkembang biak secara berlebihan, akan menyebabkan bencana. Keesokan harinya, Ramis membawa sang protagonis berangkat. Sue Ermi berkata bahwa beruang akan memenuhi tugas. Berangkat bersama mereka. Di jalan, mereka diserang oleh monster penggali. Kelompok pengendara bodoh segera melawan balik. Dalam sekejap, mereka berhasil mengatasi sebagian besar. Melihat Ramis ingin mencoba juga. Tokoh utama memberinya kola sebagai senjata lempar. Di Tiongkok, ada tokoh utama pria. Semua orang sudah makan dengan puas. Saat si Wermi bersiap untuk pergi ke toilet, tiba-tiba sang tokoh utama berubah wujud. Dia mengeluarkan toilet sederhana untuk mereka. Para gadis langsung merasa sangat senang. Melihat itu, Kelly mendekat untuk mengklaim pujian. Dia berkata bahwa Do sendiri yang meyakinkan tokoh utama. Mereka bisa menikmati kenyamanan ini. Tidakkah kamu ingin mengambil cuti sehari saat kamu harus berkata? Sekilas sudah sore. Kelly mengatur merah dan putih untuk melakukan pengintaian. Tak lama kemudian, keduanya kembali dan laporkan ada 30 buaya sihir di depan. Tapi ukurannya tidak besar. Seharusnya mereka ditekan oleh 2 suku lainnya. Kekurangan gizi yang berkepanjangan menyebabkan ini. Ketika Kelly mendengarnya, dia merasa tidak perlu bertarung. Langsung bersiap mengemasi barang untuk pulang. Tapi wakil ketua Mina tidak setuju. Bahan dari monster buaya sangat berharga. Harus memanfaatkan kesempatan saat mereka lemah. Namun monster buaya lebih agresif di malam hari. Akhirnya semua memutuskan menunggu sampai pagi untuk bertindak. Mengetahui bahwa kelemahan buaya sihir adalah takut dingin. Tokoh utama berubah menjadi mesin pembuat es. Melemparkan balok es ke dalam sungai. Memaksa sekelompok besar buaya naik ke darat. Segera setelah itu, Kelly meminta Mina untuk menggunakan sihirnya membuat kabut. Menutupi seluruh rawa. Tapi Mina bilang dia tidak bisa melakukannya. Jadi tokoh utama berubah menjadi mesin es kering. Detik berikutnya aku menutupi permukaan air. Mina sangat senang melihat itu. Artinya seperti ini. Ditambah dengan sihirnya. Menutupi seluruh rawa bukan masalah. Begitulah, para pejuang bersiap berangkat. Shuermi menemani tokoh utama menunggu di tempat. Ngomong-ngomong tentang tugas yang dikirim oleh Ketua Bear. Pertama, setiap lantai memiliki seorang tuan rumah. Meskipun hanya muncul dalam situasi yang sangat jarang. Tapi tidak ada yang tahu apa pemicunya. Dan ketua bercuriga ada keributan baru-baru ini. Kemungkinan besar disebabkan oleh kebangkitan tuan rumah. Pada saat itu, orang-orang yang baru saja pergi tiba-tiba kembali untuk makanan. Masih mengejar seekor buaya raksasa. Sepertinya itu adalah roh utama dari lapisan ini. Melihat bahaya semakin mendekat, pemeran pria membuka jalur kapal. Menghantam Shulmi ke kereta. Sementara dirinya dihantam oleh roh utama yang datang. Sekejap kehilangan lebih dari 1000 poin. Tapi pemeran pria berusaha memberi waktu melarikan diri bagi semua orang. Lalu melempar kotak makan ayam goreng untuk menarik perhatian roh penguasa. Tak disangka makanan ini membuatnya ketagihan. Dia malah menelannya sekaligus. Sekarang sudah masuk ke dalam perut roh penguasa. Dengan poin yang jatuh dengan cepat, pemain utama menyadari bahwa dia tidak bisa berdiam diri. Segera mengubah bentuk. Melemparkan banyak deterjen ke dalam perutnya. Seketika, Tuan Tanah merasa sangat tertekan. Segera setelah itu, tokoh utama berubah menjadi mesin penjual gas. Karbon monoksida memenuhi seluruh perutnya. Akhirnya, ia berubah menjadi mesin penjual makanan siap saji. Kontak, ingat untuk memotongku, ya, hadapi bom ini. Mata Nogodio cocok dengan Stinger. Asap mulai menghilang. Tokoh utama tidak terluka sama sekali. Tuan Tanah berubah menjadi tumpukan tulang. Sementara itu, hadiah pasir emas jatuh. Tepat mengenai perisai pelindung pria utama. Dia baru saja menangkapnya ketika tiba-tiba seluruh permukaan tanah runtuh. Pria utama jatuh ke kedalaman yang lebih dalam. Dan di udara, hanya mesin penjual kebutuhan yang bisa membantunya. Tapi meskipun begitu, dia merasa dirinya sedang jatuh dengan cepat. Sebagai mesin penjual seberat 2,5 ton, meminta untuk menanggung beban yang seharusnya tidak dipikul di usia ini. Untung saja di saat kritis ini, pria utama teringat masa lalu.
Sesungguhnya sesuatu yang dulu disukai anak SD. Itu adalah mesin penjual otomatis yang terbuat sepenuhnya dari kardus. Setelah kecepatan jatuh stabil. Satu masalah belum selesai, masalah lain muncul. Tokoh utama menemukan bahwa titik pendaratannya adalah sebuah labirin. Dan ini membuatnya bingung seketika. Dia mengandalkan koin untuk menjaga tokonya. Jika tidak ada pelanggan yang datang, maka akan segera berakhir. Meskipun berhasil mendarat, justru karena itu, tokoh utama tidak bisa merasa senang. Koin buaya di depannya malah menarik perhatiannya. Sayangnya, dia tidak bisa memungutnya. Sekarang, mesin yang berubah. Tidak ada satupun yang bisa menumbuhkan tangan. Baru saja terpikir. Tokoh utama tiba-tiba menyadari. Poinnya ternyata mencapai 1 juta. Padahal kemarin hanya 100.000. Ada yang istimewa selama ini. Hanya mengalahkan bos di level sebelumnya. Ternyata sama seperti orang lain. Asalkan mengalahkan musuh, bisa mendapatkan poin. Dia bisa menggunakan poin untuk mendapatkan beberapa fungsi baru. Setelah melakukan perbandingan, akhirnya dia memilih untuk meningkatkan levelnya kedua. Menurut penjelasan, saat ini hanya ini yang bisa memastikan dia tetap hidup. Semua nilai atributnya meningkat sekaligus. Dia juga bisa membuka bentuk yang sebelumnya tidak bisa dia ubah. Jadi langsung saja dia lakukan. Tokoh utama langsung menyadari bahwa dia bisa berubah menjadi mesin penjual. Penyedot debu. Barang seperti ini sering terlihat di tempat cuci mobil swalayan. Namun bagi dia sekarang, ini berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan kain. Setelah sistem memberitahu bahwa berhasil didapatkan, dia mulai memeriksa fungsi dari koin ini. Namun ternyata hasilnya jauh dari yang dia kira. Koin ini hanya membuktikan bahwa dia telah mengalahkan sang lord. Satu-satunya yang layak dihibur adalah fitur baru mesin penjual otomatis. Sekarang dia bisa berubah menjadi panel surya. Dengan ini, dia bisa mendapatkan poin hanya dengan berdiri diam. Yang perlu dia lakukan hanyalah menikmati sinar matahari dengan tenang. Selesai. Sejak mendarat, tanpa disadari beberapa hari telah berlalu. Namun tokoh utama sama sekali tidak panik. Namun hari itu, terjadi sesuatu yang tak terduga. Dan begitu melihat, ternyata ada 4 orang yang sedang dikejar. Meskipun tokoh utama juga bisa acuh tak acuh. Tapi setelah tinggal di sini selama beberapa hari, ini juga membuatnya menyadari bahwa di depannya adalah sebuah kesempatan untuk keluar. Dalam situasi darurat, tokoh utama juga memikirkan sebuah ide. Terlihat dia bersembunyi dengan terampil. Detik berikutnya dia menggunakan penghalang dan menyemprotkan beberapa botol teh susu. Beberapa orang itu langsung bingung setelah terkena. Setelah tidak menemukan pelakunya, rasa takut membuat mereka memilih untuk melarikan diri dengan tegas. Dan setelah krisis berlalu, 4 orang itu tetap penasaran dan kembali lagi. Melihat ini, sang protagonis langsung menghilangkan penyamarannya. Hal ini langsung menarik perhatian ke 4 orang tersebut. Seharusnya saat melarikan diri, benda ini memang tidak ada. Meski aku tidak tahu bagaimana berkomunikasi, tapi tokoh utama tetap ingin mencoba apapun caranya. Di episode ini, tokoh utama juga menyadari bahwa itu tidak baik. Mendengar itu, dia segera berubah bentuk. Benar, dia memutuskan menggunakan cara menggoda dengan makanan. Dalam situasi seperti ini, tidak perlu lagi memikirkan uang. Pria utama dengan percaya diri mengeluarkan beberapa potong ayam goreng. Dan bau ini adalah aroma yang membuat anak kecil di sebelah menangis karena ngiler. Gadis di situ awalnya ingin mendekat untuk mencicipi. Tetapi dia dihentikan oleh pemimpin. Dia merasa ini mungkin jebakan dari pria utama. Tapi impian sangat indah. Realitas justru sangat pahit. Salah satu dari mereka tetap tidak bisa menahan diri. Dan setelah mulai makan ini, tidak masalah. Rasanya tidak ada, tapi ternyata sangat enak. Setelah ada yang memimpin, ini membuat yang sudah kesulitan bernapas. Orang lain juga benar-benar tidak tahan lagi. Termasuk juga pemimpin mereka. Mereka sudah beberapa hari tidak makan. Tak disangka mereka mulai makan dengan lahap. Setelah kenyang makan, pemimpin memutuskan untuk membawa pria utama pergi. Mereka menganggap ini seperti gudang makanan bergerak. Asap ini langsung membuat pria utama waspada. Perlu diketahui, dia sudah punya ramis. Aduh, Badi Cudaba, apakah sekarang? P kena KKB, pria utama bingung. Tapi berpikir dari sudut pandang lain sepertinya juga wajar. Bagaimanapun orang lain tidak tahu. Dia hanya bisa mengucapkan beberapa frasa tetap. Jadi dia menyerah untuk menjelaskan. Setidaknya setelah beberapa orang mengangkatnya, dia juga bisa meninggalkan labirin yang sepi ini. Tapi tak disangka saat itu terjadi kejadian tak terduga. Scott tidak bisa mengangkat sang protagonis walau mati-matian. Tidak semua orang seperti Ramis. Secara alami memiliki kemampuan pengadilan. Meskipun dia bisa berubah menjadi papan ringan untuk dijual. Mesin. Tapi pria utama takut jika berubah bentuk akan menarik perhatian orang. Untungnya, dia sudah memikirkan solusi. Ternyata dia bisa langsung mengeluarkan roda dari bagian bawah. Dengan begitu, mendorongnya tidak masalah sama sekali. Namun kebahagiaan tidak bertahan lama. Sekelompok orang bodoh muncul lagi. Meskipun agak tiba-tiba.
Tapi di detik berikutnya, tokoh utama dengan tegas berubah menjadi mesin penjual minyak tanah. Ini adalah benda yang digunakan di pom bensin saat musim dingin. Dan selama menarik kontrolnya, tidak diragukan lagi orang bodoh itu akan terpeleset. Tapi pemikiran ini datang dengan cepat. Dan dingin juga cepat. Karakter utama baru menyadari bahwa Liu Qiang tidak bisa mengeluarkan minyak dalam keadaan seperti itu. Dan pada saat krusial, terdengar suara getaran dari jauh. Liu Qiang pun terjatuh ke tanah. Meskipun tidak tahu apa yang terjadi, tapi sekelompok babi, orang unta juga terpeleset dengan mudah. Saat pemeran utama sedang senang dan tidak minum. Tanpa diduga, sesuatu yang tak terduga terjadi. Begitu dia mendongak, dia langsung tercengang. Pemeran utama tidak mengenali keempat biasman ini. Tapi dia tahu mereka adalah troll dari Lembah Indah. Ternyata mereka adalah bos penguasa tingkat 1. Mereka pun tanpa ragu memilih untuk kabur. Tapi manusia berkepala babi tidak seberuntung itu. Tak lama kemudian, dia ditelan ke dalam perut. Karena itulah, rombongan tokoh utama berhasil lolos dari bahaya. Setelah menemukan tempat yang aman, para manusia binatang berkaki 4 pun tertidur lelap di malam hari. Tokoh utama yang tidak membutuhkan tidur menjadi penjaga malam. Tak disangka, dia benar-benar menemukan bahaya. Api hantu di depan mata sudah menunjukkan wujud aslinya. Pemeran utama tanpa ragu menggunakan pengeras suara. Melihat tangan yang cepat dan cekatan datang ke depan kamera. Setelah serangkaian gerakan lancar, 3 tengkorak juga berhasil dijatuhkan di meja. Pada saat itu juga, pemeran utama baru menyadari mereka bukanlah lemah seperti yang dibayangkan. Namun, membicarakan Sui Xiaoshuai tadi, selalu terasa agak sulit dipercaya. Dia sepertinya benar-benar bisa mengerti pikiran mereka. Gila, pagi-pagi sekali keesokan harinya. Ketika keempat orang itu sudah tidak jauh dari pintu keluar, mereka mendengar suara pertarungan. Kedengarannya seperti ada seseorang yang bertarung melawan monster. Dan terus memanggil nama Asiang. Orang itu ternyata adalah Lamis. Ternyata setelah sang pria jatuh, dia juga telah tiba di lapisan ini. Dan sekarang akhirnya tidak mengecewakan harapan. Melihat sang tokoh utama tepat di depan mata. Tiba-tiba dia membuka mulut kecilnya. Hingga saat ini, kerusakan tertinggi yang dialami tokoh utama selalu dijaga oleh Ramis. Dan bukan hanya dia yang datang. Ternyata saat kelompok orang bodoh memutuskan meninggalkan tokoh utama, Ramies berdiri dengan wajah garang, seperti ingin bertarung dengan Kelly. Sampai mereka setuju untuk mencari tokoh utama, barulah mereka berubah menjadi seperti ini. Dan kebetulan, orang itu juga harus mengenal ketua beruang. Setelah latihan di Hansun, mereka baru tahu bahwa tokoh utama sebenarnya bisa memahami bahasa manusia. Hanya bisa mengatakan hal-hal yang terbatas. Ini juga berarti, mereka kemarin seperti orang bodoh. Meskipun setelah berbalik menjadi mesin penjual, dia justru menumpuk kekerasan. Menghadapi bos yang tak berdaya di hadapan orang lain, dia justru menggunakan cara yang kasar dan sederhana. Setelah bos itu hancur lebur dengan kebingungan, dia menunjukkan sihir terbang kepada semua orang. Tapi lebih tepatnya, itu dilakukan dengan balon. Selama dia berubah menjadi mesin penjual balon, itu sama saja dengan dia bisa terbang. Bahkan sihir air abad pertama pun dikalahkannya. Dengan berubah menjadi mesin penjual pistol air, dia bisa melakukan serangan lintas dimensi. Meskipun sebagai mesin, dia memiliki banyak fitur yang memudahkan. Tapi dia tetap berharap bisa kembali menjadi manusia. Dan hari itu, dia akhirnya mendapatkan kabar. Ternyata, selama dia mencapai dasar labirin dan memenuhi syarat tertentu, dia bisa mewujudkan keinginan apapun. Dan syarat yang dimaksud adalah satu koin yang didapat dari setiap raja tingkat, yang dapat mewujudkan satu keinginan. Kelompok bodoh dibentuk karena alasan ini. Meskipun mereka sudah mengumpulkan 3 kain, tetapi bagi seorang wanita cantik, itu masih kurang. Oleh karena itu, setelah menyelamatkan tokoh utama pria, mereka ingin mengalahkan raja tingkat ini juga, untuk mendapatkan lebih banyak kain. Ini juga sejalan dengan pemikiran ketua beruang. Namun dia murni hanya ingin membalas dendam. Ternyata tidak lama yang lalu, sekelompok pemburu pernah mencoba menyerang penguasa lapisan ini. Namun mereka mengalami kekalahan karena jebakan lapisan. Namun setelah pelajaran sebelumnya, mereka berhasil menemukan saklar jebakan itu. Dan penguasa lapisan ini juga bisa memanfaatkan cara ini. Kedalaman jebakan ini 2 kali tinggi badan lawan. Rencananya adalah untuk menariknya ke dalam, lalu menyerangnya secara bersamaan. Sementara itu ada satu masalah. Karena api dari santuan akan melelehkan semua serangan. Jadi dia ingin menggunakan sihir air. Mari isi lubang ini dengan air. Saat penguasa roh jatuh ke dalamnya, api akan menguap. Tapi harus disebutkan bahwa rencana ini ada kekurangannya. Karena hanya mengandalkan sihir air saja, mengisi lubang ini terlalu lambat. Kylie ingin tahu apa strategi sang pria utama. Ternyata selama ini dia butuh bantuannya.
Tapi yang dilakukan oleh tokoh utama hanyalah menjual beberapa botol air kemasan. Kalau benar-benar melakukan itu, rasanya terlalu boros. Tapi melihat orang-orang menantikan dengan penuh harap kepadanya, tokoh utama pun terpaksa mengeluarkan sedikit uang dan membuka sebuah fitur, yaitu mesin penjual otomatis pistol air. Saat membuka mobil, kamu sering akan melihat benda seperti ini. Meskipun semua orang tampak bingung, tapi untungnya di atasnya tertulis cara penggunaan. Setelah memasukkan koin, alat ini bisa digunakan. Xiao Ermi adalah yang pertama belajar. Terlihat dia menarik pelatuk. Cairan dari tabung pun menyembur keluar. Setelah mengerti bahwa di dalamnya bisa terus mengeluarkan air, semua orang segera mengarahkan sasaran ke lubang dalam. Tanpa disadari, 2,5 hari telah berlalu. Namun, hasil penyelidikan ternyata agak memalukan. Ternyata lubang dalam ini memiliki drainase yang sangat baik. Airnya semua meresap ke dalam tanah. Artinya selama ini mereka hanya membuang waktu sia-sia. Saat semua orang merasa bingung, tokoh utama menemukan sebuah cara. Dia kembali berubah wujud. Jelas, tokoh utama ingin menyelesaikan masalah ini melalui pasukan Tao. Karena drainasenya buruk, lebih baik menyerah untuk menyiram. Setelah memuji cara tokoh utama, beberapa hari pun berlalu. Tokoh utama terus merawat pasukan setiap hari. Tapi ada satu hal yang tidak diberitahukan kepada semua orang. Dia selalu merasa metode-metode ini tidak cukup untuk melawan sang penguasa. Saat itulah Namis datang dan melukai dia. Lalu bertanya apakah dia sedang memikirkan sesuatu. Ternyata setiap kali tokoh utama berpikir, lampu akan berkedip. Namun tujuan kedatangannya ternyata berbeda. Amis ingin tahu apakah tokoh utama ingin kembali menjadi manusia. Kalimat ini, jika diucapkan beberapa waktu lalu, tokoh utama pasti akan setuju. Tapi sekarang dia memiliki keraguan. Karena setelah menjadi manusia, dia juga akan kehilangan fungsi mesin penjual. Dalam jangka pendek tidak masalah. Tapi seiring berjalannya waktu, begitu berita tentang ketidakbermanfaatannya menyebar, apakah teman-teman sekarang masih akan menjadi teman? Maka, dia hanya bisa memberikan jawaban yang setengah hati. Masuk, it is a hot. Gandor. 虽然拉密斯的想法很天真，但让男主没有了顾虑，好像变回人类仍是更好的选择。转眼到了最关键的一天，这次呢，领主终于发现了他们。不过好在工作已经准备就绪，看到领主来到了陷阱的位置，兽人毫不犹豫就按下开关，结果也不出所料，领主成功掉进了陷阱。按道理来说，接下来就是产生 Terjadi reaksi elemen penguapan. Tapi entah kenapa, setelah menunggu lama, tidak ada motivasi sama sekali. Saat semua orang mulai bertanya-tanya, hanya tokoh utama yang tahu alasannya. Karena dia melemparkan sesuatu ke bawah. Sebenarnya itu bukan es biasa, melainkan es kering yang terbentuk dari karbon dioksida. Tanpa oksigen, api tidak bisa menyala. Meskipun orang-orang tidak mengerti prinsipnya, tapi api yang padam itu memang benar. Kemudian mereka mulai melemparkan batu kecil ke bawah. Tapi tidak disangka, ini hanya seperti menggosok tubuh bagi jiwa-jiwa. Harus ada serangan yang lebih kuat, Mostouska. Orang ini merasa sangat masuk akal. Tokoh utama tidak terluka meski jatuh dari lantai atas. Namun, Huelmi dan Ramis tidak setuju dengan cara ini. Belum lagi membahas apakah ini bisa dilakukan. Jika gagal, maka pasti sang pria utama akan kalah. Karena itu si bodoh serakah harus menyerah pada ide ini. Mereka tidak punya pilihan selain turun dan bertarung jarak dekat. Padahal ini malah membuat keadaan lebih buruk. Hanya sang pria utama yang tahu di bawah sana penuh karbon dioksida. Setelah semua orang turun, mereka akan kesulitan bernapas. Lalu mati karena keracunan karbon dioksida. Melihat semua orang bersiap turun, tokoh utama hanya bisa menggunakan cara yang terpaksa. Merasa bahwa pemikiran tokoh utama sangat sederhana, yaitu memanfaatkan buku kecil, agar Ramis bisa menjatuhkan dirinya sendiri. Untungnya dia membaca semuanya dengan benar. Saat semua orang terlihat bingung, tokoh utama dengan cepat mengambil koin yang jatuh dari tuan tanah. Untuk mencegah semua orang turun secara tiba-tiba. Kemudian dia berubah menjadi mesin penjual balon. Seperti prinsip pendaratan sebelumnya. Dia juga bisa membuat dirinya terbang dengan cara yang sama. Tapi hanya bisa mengontrol naik dan turun. Untungnya, orang yang mengenalnya juga menyadari hal ini. Setelah menutup jebakan, tokoh utama sedang berhasil mendarat di daratan. Saat dia menarik napas lega, yang datang justru adalah Rami yang marah dan menyalahkannya. Bagaimana jika sang pria utama gagal? Sang pria utama tidak memberikan respons apapun. Karena tak lama kemudian Rami tersenyum dan memberikan jawabannya. Pada saat itu juga Kelly mendatanginya. Dia melihat sang pria utama mengambil koin yang jatuh. Ini adalah hal yang bisa dilihat semua orang. Sang pria utama juga tidak bisa menyembunyikannya. Saat Kelly ingin langsung mengambilnya, tapi Mi menghentikannya. Perlu diketahui yang mengalahkan Lord adalah sang protagonis. Oleh karena itu dia ingin mendapatkan persetujuan sang protagonis terlebih dahulu. Sementara Kelly juga tahu dirinya tidak benar. Namun dia tidak menyerah.
melainkan berniat membeli dengan 100 koin emas. Jika dikonversi ke poin, itu adalah 100.000 poin. Saat sang tokoh utama merasa bersemangat, Ketua Xiong juga menyatakan, ini adalah harga normal untuk koin Lord. Tanpa berpikir panjang, sang tokoh utama dengan tegas setuju. Dia juga diam-diam menyimpan 1 koin. Setelah menyelesaikan transaksi, dia melangkah kembali ke jalan pulang. Tak lama setelah mengalahkan Lord Labirin, sang tokoh utama dan rombongannya tiba di asosiasi pemburu di lantai ini. Karena kelompok si bodoh memiliki tugas lain, mereka terlebih dahulu meninggalkan area teleportasi. Sementara sang protagonis tetap bersama yang lain di tingkat ini. Dan alasannya adalah permintaan dari ketua beruang. Ternyata penguasa tingkat ini jarang terlihat. Namun mereka sudah bertemu 2 dalam waktu singkat. Ketua beruang menganggap ini adalah pertanda buruk. Ini menugaskan protagonis pria untuk menyelidiki apakah ada yang aneh di sekitar labirin. Ketika mereka bersiap untuk berangkat, tiba-tiba seorang pemburu langka datang ke lapisan ini. Pada saat dia tiba di sini, semua wanita terpikat olehnya. Dan selain itu, tidak ada yang bisa dicela dari setiap kata dan tindakannya. Bahkan sang tokoh utama sedikit cemburu pada takdirnya. Bagaimanapun juga, setelah berbalik, dia bukanlah siapa-siapa. Melihat ekspresi Humir dan Ramis, sepertinya mereka juga sedikit terpesona. Berdasarkan percakapan kedua wanita itu, sepertinya lawan mereka juga sangat kuat. 1 anak panah dari masing-masing bisa menaklukkan labirin. Namun, pemikiran seperti itu datang dan pergi dengan cepat. Di tengah malam, seorang pria masuk ke dalam pandangan tokoh utama pria. Dia adalah pria tampan yang dilihat pagi tadi. Namun, penampilannya tidak sekuat saat siang hari. Nandi Mina gadis-gadis yang konyol. Oh, ternyata inilah sifat asli dari si tampan. Sebenarnya dia mengalami kecemasan sosial. Hanya untuk menyembunyikan hal ini, dia menjadi seperti yang dikatakan penyair. Hanya mencintai bertarung sendirian dengan dingin dan bersinar. Mendengar gumaman hal kecil itu, rasa cemburu pemeran utama pria pun langsung hilang. Sebaliknya, ia malah merasa iba padanya. Teringat bahwa coklat panas bisa menenangkan saraf. Chol Do Chege memang agak bingung. Tapi sebenarnya pagi tadi Xiao Shuai sudah memperhatikan pemeran utama pria. Setelah tahu ini adalah sihir untuk berjualan, dia juga mengikuti instruksi dan mendapatkan coklatnya. Soal rasa, itu nanti saja. Dia merasa suasana hatinya jadi lebih rileks. Karena tokoh utama bukan manusia, dia juga tidak akan merasa gugup. Ya. Tarik dada. Mosaik Lamis sudah menghabiskan Knokdoku. Tapi memang tokoh utama terlalu banyak berpikir. Ternyata yang dimaksud Xiao Shuai dengan negosiasi adalah bergabung dengan aksi mereka, yaitu penjelajahan di sekitar labirin. Terhadap kelemahan Xiao Shuai, semuanya sangat menyambut baik. Menyambut kehadiran sekutu yang begitu kuat. Melihat Xiao Shuai berbicara dengan tenang dan percaya diri, mereka semua merasa aman dan terlindungi. Namun hanya pria utama yang tahu Xiao Shuai berpura-pura. Lama-kelamaan pasti akan ketahuan. Seperti saat ini, Amis ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengelilingi labirin. Aku akan langsung jalan lurus saja. Haha, jadi hari ini, Untuk pendapat pribadi, dia tidak bisa berpura-pura lagi. Sekejap saja, 1 hari telah berlalu. Hari itu, tokoh utama menyadari ada yang aneh dengan penampilan Ramen. Biasanya dia sangat energik, tapi kali ini dia tampak lemas. Hingga dia tiba-tiba jatuh, semua baru menyadari ada yang tidak beres. Berdasarkan pengalaman Siulmi, sepertinya kerabat Lamis datang. Namun karena masalah sensitif, jadi aku terus berusaha keras. Tapi meskipun aku tahu, tidak ada solusi yang baik. Di dunia lain ini, satu-satunya yang bisa dilakukan hanyalah beristirahat. Melihat Ramis yang menderita, tokoh utama tiba-tiba punya ide berani. Menurut kebiasaan, dia mengerti bahwa tokoh utama ingin memberitahu mereka sesuatu. Setelah membuka salah satu kemasan barang, saat dia meraba, terasa sangat lentur. Dan daya serapnya juga luar biasa. Langsung mengerti apa yang dipikirkan oleh tokoh utama. Namun sebelum semua orang memahaminya dengan jelas, tokoh utama sudah mengubah bentuknya lagi, yaitu mesin cuci drum. Di atasnya tertulis cara pengoperasian. Ternyata tokoh utama juga ingin membantu Lamis menghilangkan noda. Tapi ada satu masalah di sini. Perlu diketahui bahwa ini sama dengan memasukkan pakaian orang lain ke dalam tubuh sendiri. Namun, tokoh utama tidak berani berpikir lebih jauh. Setelah secara gratis membantu Ramis mencuci, kemudian 2 hari berlalu begitu saja. Selama itu, si pemuda juga sudah berbaur dengan semua orang. Tokoh utama secara diam-diam mendengar penilaian rendahnya. Ternyata dia bergabung dalam aksi ini untuk mengatasi masalah tembakan. Jadi, dia ikut dalam operasi ini. Di tim protagonis ini, yang ada hanya wanita cantik atau orc. Sangat cocok dengan pilihan idealnya. Hanya tinggal 1 hari lagi menuju asosiasi manusia. Tiba-tiba, seseorang yang dikenal mencium bau manusia. Sepertinya ada 4 atau 5 orang tidak jauh di depan. Tapi tempat yang sepi ini, seharusnya tidak ada pemburu sama sekali.
Tebakan yang benar membuat tokoh utama merasa sedikit ragu, sementara Xiao Shuai merasa orang-orang ini kemungkinan besar datang mencarinya. Namun, Ramius memotongnya. Ternyata setelah beberapa hari berinteraksi ini, dia sudah menganggap Xiao Shuai sebagai teman. Semua orang memiliki pemikiran yang sama. Apalagi dengan kehadiran tokoh utama, mereka juga tidak akan mengalami bahaya. Melihat Xiao Shuai tampak bingung, tokoh utama pun langsung membuktikannya dengan tindakan. Ini juga satu-satunya andalannya. Melihat kedua wanita itu, dia pun sekalian memanfaatkan kesempatan. Selama Xiao Shuai tidak bisa memecahkan penghalang ini, maka mereka setuju untuk membiarkan mereka tetap tinggal. Melihat semua orang begitu langsung, Xiao Shuai memutuskan untuk berbicara dengan kekuatan. Setelah menyatakan tidak akan memberi kelonggaran, dia dengan santai melambaikan tangan. Tidak hanya bumi yang retak, energi pedang berubah menjadi seekor naga petir, langsung menerjang perisai pelindung sang protagonis. Namun menghadapi serangan seperti ini, Lamis sama sekali tidak panik. Melihat kenyataannya memang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh gadis baik itu, Shou kecil terpaksa setuju. Tapi hanya mengizinkan Ramis ikut serta. Yang lain yang tidak bisa bertarung akan bersembunyi di belakang. Pada saat itu, ada 5 pria muncul dalam pandangan. 2 di belakang adalah penyihir. 3 yang memimpin adalah pejuang yang sangat kuat. Aktor utama mengatakan dia datang untuk menarik perhatian penggemar Xiao Shuai. Soal siapa yang memintanya, dia sepertinya juga tahu. Tepat saat pertarungan akan dimulai, Ramis dan penerima mengitari sisi. Dan itu memang rencana mereka, yaitu menarik perhatian penyihir. 3 prajurit akan dihadapi oleh Xiao Shuai. Setelah menahan serangan dengan penghalang, tokoh pria berubah menjadi mesin penjual pistol air untuk mencuci mobil, dan membuat Ramis menggunakannya. Tentu saja dia tidak berharap ini dapat menyebabkan kerusakan yang nyata. Kejadian pria itu setelah menambahkan sabun cuci mobil untuk membius mata musuh. Penutup mata tidak berfungsi, malah membuat efeknya semakin besar. Setelah itu, hanya menjadi pelampiasan yang mudah. 2 orang sial itu akhirnya tertangkap hidup-hidup. Namun berbeda dengan berbagai trik kecil dari pihak tokoh utama pria, Xiao Shi benar-benar menggunakan kemampuan aslinya. Dia yang sebenarnya sudah mengalahkan 2 prajurit. Dan akhirnya, Taomu hanya membutuhkan 1 serangan. Pihak lawan pun kalah tanpa tahu apa yang terjadi. Ramis sama sekali tidak melihat gerakan Xiao Shi. Setelah pertempuran berakhir, ia menyampaikan rasa terima kasih kepada semua orang. Namun hanya karena hal itu, ia memutuskan untuk pergi. Bagaimanapun, jika mereka bertindak bersama, ia khawatir semua orang akan menghadapi bahaya lagi. Meskipun merasa berat hati, namun melihat Xiao Shuai bersikeras seperti itu, Amis memberikan dia tempat untuk pergi. Itu berarti bergabung dengan kelompok orang bodoh. Orang lain tidak peduli dengan latar belakang pribadi. Asalkan kekuatannya kuat, mereka bisa bergabung. Dan itu terdengar cukup menarik. Setelah menyatakan akan mencoba menghubungi, Xiao Shuai berbalik dan pergi. Terima kasih semuanya atas kerja keras kalian. Mesin penjual otomatis ini terlalu jahat. Hanya karena dunia televisi akan mengadakan kompetisi makan besar, maka untuk membantu penyelenggara mengurangi biaya, ia pun melemparkan botol-botol besar soda ke arena kompetisi. Peserta hanya bisa minum air ini selama periode tersebut. Karbon dioksida di dalamnya sangat mudah membuat orang merasa kenyang. Sedangkan untuk makanan, lebih diperhatikan lagi. Ayam goreng adalah makanan penutup tinggi kalori. Ini tidak hanya membuat orang ishiji sudah kenyang sebelum benar-benar makan. Selain itu, para pedagang juga menyelesaikan pemasaran dengan biaya sangat rendah. Yang tidak pernah terduga adalah, tepat saat final akan dimulai, makan. Selama tidak melebihi konsep mesin penjual otomatis, tokoh utama bisa berubah sesuka hati. Dan mesin pemutar lagu seperti ini memang benar-benar ada di dunia nyata. Dengan berbagai trik yang dia lakukan, lomba makan besar ini pun segera berakhir. Namun juaranya cukup mengejutkan. Ternyata dia adalah anggota kelompok pemesan. Tak disangka sekelompok orang kalah dari seorang gadis kecil. Namun melihat ini, sang pria utama juga teringat sesuatu. Sebenarnya sebelumnya dia sudah menyadari, istirahat makan di kantin agak berbeda. Misalnya sebelumnya makan mie instan dalam mangkuk besar, dengan mudah menghabiskan porsi lebih dari 5 kali porsi orang biasa. Setelah makan masih santai bilang, dia tidak boleh makan terlalu kenyang, agar lebih mudah bergerak. Saat sang tokoh utama mulai merasa sangat takut saat berpikir mendalam, tuan rumah kembali memberinya kejutan. Ternyata sebagai hadiah dalam kompetisi ini, juara bisa mendapatkan hak untuk menggunakan dirinya sendiri selama 1 hari. Hai, sang tokoh utama pernah berkata kepada Qi Bujin sendiri. Namun melalui pertandingan tadi, dia juga mendapatkan cukup banyak keuntungan. Lagi pula ini hanya sehari saja. Begitulah sang pria utama dibawa oleh Xiu Yi. Sementara Kiki Lamis bertanggung jawab menggendongnya. Bagaimanapun beratnya 2,5. Hanya dia yang bisa mengatasinya. Setelah mendapat kabar ini,
Yang paling iri adalah anggota lain dari kelompok Yuze. Mereka sangat mengenal sang pria utama. Betapa praktisnya gudang makanan bergerak ini. Lee juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi mengambil tugas. Tapi Xiu tidak terlalu setuju. Langsung mengatakan bahwa pria utama adalah miliknya. Selain itu, dia sudah merencanakan hari ini sejak lama. Namun tidak lama kemudian pria utama menyadari bahwa dia terlalu memikirkannya. Ternyata tujuan Xiu hanya ingin pria utama menemaninya pulang ke kampung halaman. Dan yang disebut sebagai lapisan awal adalah rumahnya. Selamat datang. Di bulan Oktober, sekelompok anak-anak muncul. Setelah bertanya kabar satu sama lain, Xiu memperkenalkan sang tokoh utama kepada semua orang. Dan yang paling direkomendasikannya adalah kola dan keripik. Cukup tekan tombol. Anda dapat memilih hak penggunaan bebas selama sehari. Alam itu gratis. Tak lama kemudian, setiap orang sudah membawa lebih banyak camilan dan minuman. Melihat ini, semua orang memuji tanpa henti. Sebagai penggemar berat mesin penjual otomatis di kehidupan sebelumnya, tentu saja tokoh utama pria sangat senang melihatnya. Lalu dia pun mendapat ide yang lebih berani. Dia teringat bahwa anak-anak sangat suka balon. Jadi dia langsung bertindak. Tak lama kemudian, setiap orang memegang satu balon. Sambil menimbulkan gelak tawa, dia berubah menjadi mesin penjual pistol air. Dengan cepat Ramis mengoperasikan pistol air dan anak-anak bermain bersama. Namun tak terhindarkan, pakaian mereka basah kuyup. Tapi sang pria sudah memperkirakannya. Dia berubah menjadi mesin cuci. Secara sukarela membantu Ramis mencuci pakaian. Sementara itu, semua orang bisa mandi dulu. Selain makan pir, masalah muncul karena hari ini terlalu seru bermain. Sehingga orang yang bertanggung jawab hari ini lupa menyalakan air panas. Saat semua orang sedang bingung, tiba-tiba tokoh utama berubah bentuk lagi. Sebenarnya ini adalah mesin penjual otomatis versi pemandian air panas. Setelah menyelesaikan masalah, dia mulai mandi dengan profesional. Tanpa disadari, hari pun semakin mendekati akhir. Sudah larut malam. Setelah mengucapkan terima kasih, dia menyatakan akan membalas budi kepada tokoh utama. Meskipun tidak diucapkan di siang hari, dia bisa melihat bahwa barang-barang yang diberikan oleh tokoh utama sangat mahal. Setelah memahami maksud tokoh utama pria, Xiu Yi tiba-tiba terinspirasi. Ternyata yang disebut sebagai lapisan awal sebenarnya bukanlah lapisan pertama dari labirin. Sebaliknya, itu adalah tiket masuk ke labirin. Hanya orang yang mencapai kedalaman lapisan awal yang berhak untuk masuk ke labirin. Sementara itu, jika datang ke sini tetapi tidak dapat mencapai kedalaman, mereka akan terjebak di sini dan tidak bisa keluar. Apalagi jika mereka terjebak dan kemudian memiliki keturunan. Telinga kirinya tertutup petir. Mereka akan ditinggalkan oleh orang tua mereka dengan kejam. Itulah pria yang kurang anak di siang hari. Dan keinginannya adalah agar anak-anak di panti asuhan ini bahagia. Tak lama setelah Shuichi pergi, tokoh utama tiba-tiba melihat 4 pemuda energik muncul di pandangannya. Muncul di pandangan dan tempat seperti ini. Sekali lihat sudah jelas bukan orang baik-baik. Setelah mendengar percakapan mereka, dia baru tahu bahwa tujuan mereka adalah dirinya. Ternyata setelah sehari tinggal di lapisan ini, dia bisa menyediakan makanan dalam jumlah tak terbatas. Telah disebarkan oleh orang lain. Meskipun tokoh utama bisa langsung mengeluarkan suara alarm. Tapi jika tiba-tiba anak yang lari keluar tertangkap, itu akan menjadi masalah. Jadi dia berencana untuk bertindak sendiri. Setelah berubah menjadi mesin penjual manusia dan menciptakan asap, dia berubah menjadi mesin cuci dan mulai mengeluarkan suara aneh. Hehehe. Benar, tujuan tokoh utama adalah menakut-nakuti. Keesokan paginya, dia menunjukkan foto-foto yang diambil kepada semua orang. Tak disangka, yang paling bersemangat bukanlah Xiu Yi, juga bukan Ramius. Ternyata, kepala panti asuhan sebenarnya adalah guru dari Xiu Yi. Dia pernah menaklukkan labirin bersama ketua Xiong. Hanya menyendiri di sini pada masa tua. Namun penampilan memang kekuatan yang sangat hebat. Hanya tahu bahwa 1 jam kemudian, sang direktur kembali dengan senyuman. Dan nasib para pemuda penuh semangat itu juga sudah jelas. Hari itu, Kelly dan para pria utama berencana untuk menjelajahi kelas sosial. Dan di lapisan itu penuh dengan makhluk roh. Mendengar kata-katanya, ekspresi Rami sedikit mundur. Si Wermi langsung mengungkapkan kelemahannya. Rami sudah takut cerita hantu sejak kecil. Belum lagi pergi ke lapisan makhluk roh. Tapi saat ini hanya Ramis yang bisa menggerakkan tokoh utama. Jika dia tidak mengikuti Kelly pergi, jadi tidak ada jaminan penghidupan dari tokoh utama pria. Selain itu, tuan tanah di sana suka berkeliaran. Tidak ada cara lain, Ramis terpaksa ikut. Beberapa orang datang ke guild dan bersiap untuk naik kapal. Namun, Ramis tidak melihat wakil ketua tim. Ternyata wakil ketua tim mengaku takut. Dia sudah melarikan diri lebih awal. Kamera beralih. Beberapa orang pun tiba di tingkat roh.
Di samping jalan penuh dengan kayu kering dan makam. Mereka sampai di sebuah penginapan dan bersiap masuk. Saat membuka pintu, mereka melihat sebuah potret wanita. Tak lama kemudian, sosok berambut acak-acakan muncul di belakang Ramis. Dia adalah pemilik penginapan. Tapi tanpa diduga, langsung mengantar Ramis pergi. Kelly pun terpaksa mengantar Ramis kembali ke kamar. Tokoh utama tetap saja diletakkan di depan pintu. Sampai di luar pintu, Skerme mulai berbicara tentang Ramius dengan tokoh utama. Ramius sudah seperti itu sejak kecil. Sebuah cerita hantu. Bisa membuatnya menutup telinga dan berteriak-teriak. Kalau dalam situasi biasa, dia sudah lari jauh-jauh. Tokoh utama mengira hanya Ramius yang seperti itu. Bisa bergerak sendiri. Jadi dia ikut datang. Tapi Siu Ermi bilang memang ada alasannya. Soal apa itu? Dia biarkan tokoh utama memikirkannya sendiri. Sampai malam hari, tokoh utama menyalakan kamera. Coba lihat apakah dia bisa menangkap sesuatu. Tidak lama kemudian, dari kejauhan muncul cahaya hijau. Kemudian di depannya dipenuhi oleh makhluk mayat hidup. Mereka berkumpul di sekitar pria utama mengamati pria utama. Untuk berjaga-jaga, pria utama memutuskan untuk mengusir mereka. Menurut cara di kehidupan sebelumnya, hantu ini pasti akan menggunakan kata-kata. Tapi ini sepertinya tidak ada gunanya. Kemudian dia memegang pergelangan tangan guru 11 dan tasbih Buddha. Melihat apakah bisa langsung membebaskan mereka. Tapi tetap tidak ada efek. Keesokan paginya, Siu Ermi keluar dari pintu. Melihat semua properti di lantai, dia juga bingung. Tim segera memulai pekerjaan eksplorasi. Kelizer pergi mengundang beberapa orang lagi. Setelah mereka pergi, Lamis datang ke depan tokoh utama dan mulai mengeluh. Untuk membantu Lamis mengatasi ketakutannya, Shuermi memutuskan untuk melatihnya secara khusus. Lamis menerima dengan senang hati. Tapi saat mendengar isi latihannya, yaitu berjalan-jalan di desa, dia menjawab dengan serius. Tapi kalau terus seperti ini, hanya bisa kembali ke kelas sebelumnya. Lalu Ramis berbalik dan ingin menggendong sang pria utama. Namun dihentikan oleh Shulmi. Dia melangkah mantap ke depan. Saat ini, perasaan sang pria utama seperti orang tua yang melihat anaknya. Tugas ini sama seperti yang pertama. Tapi Ramis baru melangkah 2,5 langkah. Langsung lari kembali karena terkejut oleh pintu di belakangnya. Tidak ada pilihan lain, terpaksa setuju membiarkannya membawa tokoh utama. Melihat Ramis berusaha keras, tokoh utama pun mengerti. Dia melakukan itu agar tidak terpisah darinya. Lalu dia bertekad untuk membantu Ramis sedikit. Dia pertama-tama menyalakan aromaterapi. Tak lama kemudian, Lamis mencium aroma harum saat berubah. Meninggalkan lagu kecil dan kembali ke penginapan. Lamis merasa dia bisa melakukannya. Dengan syarat dia menyembunyikannya dari sang pria utama. Kelly juga membawa bantuan kembali. Orang buas buatannya dan pria tampan sebelumnya sudah lengkap. Kelly mengumumkan bahwa tujuan kali ini adalah menjelajahi tingkat. Menemukan Tuan dan mengalahkannya setelah beberapa hari. Kelly dan yang lainnya mulai mengetahui posisi Tuan. Berdasarkan informasi yang mereka dengar, Tuan adalah seorang penyihir. Dan kunci untuk mengalahkannya adalah tokoh utama. Karena perisai tokoh utama dapat menahan serangan apapun. Baik yang tidak masuk akal maupun sihir. Tokoh utama mengatakan rencana ini bisa dilakukan. Kelly membawa tokoh utama dan yang lain menemui Tuan Tanah. Sekilas terlihat ada 22 monster kecil di sekitar. Kelly berencana untuk menghabisi monster kecil itu dulu. Begitu tokoh utama mendengar, dia langsung berubah bentuk. Kali ini yang dijual adalah bahan bakar. Aromanya memang agak menyengat, tapi mudah sekali terbakar. Setelah ada ide, mereka siap untuk bertarung bersama. Orang ini melemparkan botol berisi bahan bakar setelah mengisinya. Dalam sekejap, medan perang berubah menjadi lautan api. Tokoh utama dan yang lainnya kembali menyerang dengan kapal. Menghabisi sisa monster dengan cepat. Pemimpin juga menyadari keberadaan mereka. Mengangkat tangan, ia memanggil petir. Tapi ini sama sekali tidak berarti di depan perisai tokoh utama. Kemudian, pemimpin roh mengeluarkan koin tanah. Pisahkan Ramis dan timnya. Penguasa roh langsung tahu. Pria di belakang Ramis bukan orang biasa. Kemudian melepaskan sihir penyakit lagi. Tapi kembali diblok oleh kakak laki-laki itu. Kalau tidak bisa menembus pertahanan, maka langsung tiup saja. Tapi sihir pengurung ini tidak berpengaruh pada Ramis. Kemudian dia ingin mengubur Ramis. Tokoh utama berubah menjadi mesin penjual kertas untuk mengurangi berat. Ramis melangkah di atas kerikil kembali ke permukaan. Ramis langsung melompat dan menendang. Setelah suara keras, roh utama kehilangan kendali dan terpisah. Gua tanah juga menghilang. Kelly menginjak kepalanya dan siap untuk menyerang. Tapi lawannya bukan hanya roh tingkat biasa. Sambil menunggu reaksi, tampak sebuah bola sihir raksasa di atas kepala. Tuan tidak bisa bergerak karena tertekan. Tokoh pria sedang mengaktifkan perisai, poinnya juga jatuh dengan cepat. Setelah pulih, Kelly ingin mengambil kembali topinya. Saat itu, akar hitam tumbuh dari tanah. Di udara, akar itu mengkristal menjadi kepala hitam yang penuh mata. Kemudian, dari dalam muncul seorang raja yang jahat. Dan ini menjadi Tuan Tanah.
yang menjadi tongkat sihir di tangannya. Dia langsung tahu bahwa tokoh utama berasal dari dunia lain. Saat Tuan Tanah sedang berbicara dengan Ramis, gadis itu menyelinap dari belakang batu untuk menyerang diam-diam. Namun satu tebasan itu hanya memotong bayangan. Lalu dia jatuh tersungkur karena ekor lawan yang kuat. Kalau kalah, satu-satunya pilihan adalah kabur. Suermi mengemudi mobil, lalu melemparkan sebotol bahan bakar ke Guang. Pria utama sekaligus mengambil kembali botol itu dan meluncurkan roket. Dalam sekejap Guang tertutup oleh bola api raksasa. Sementara itu, sang tuan rumah menarik rekan satu timnya untuk kabur. Guang juga tidak ragu, mengangkat tangan dan meluncurkan bola sihir ke arah mereka. Kemudian dengan kedua tangan, masing-masing memegang seorang gadis. Lalu mereka melakukan terapi listrik kepada kedua gadis. Mereka jatuh ke tanah seperti ini. Melihat sahabatnya diserang dengan kejam, Ramis menjadi marah. Langsung menyerang Raja Kuno. Namun semuanya menghindar dengan cepat. Pemain utama membuat Ramis tenang. Ramis juga mengerti, jika tidak bertindak sendiri, mereka akan menghadapi kehancuran total. Tokoh utama juga sudah punya rencana. Hanya saja ada risiko bagi Ramis. Saat dia ragu-ragu, Raja mengirimkan sihir untuk menghabisi Ramis. Untungnya, perisai sihir tokoh utama berhasil menahan. Mereka sadar sekarang hanya bisa saling percaya satu sama lain. Pria utama memutuskan untuk mengambil risiko. Lalu dia berubah menjadi mesin penjual balon. Ramis juga bersiap dengan posisi yang tepat. Balon terus-menerus mengisi batasan. Kemudian pria utama dengan sekuat tenaga melontarkan Ramis. Lalu balon dikeluarkan lagi untuk melindungi Ramis. Raja mengatur balon tapi tidak melihat bayangan Ramis. Sementara dia sudah berada di atas Raja. Namun tendangan itu hanya mematahkan tongkat lawan. Tapi sang Raja mulai sakit. Lamisnya cukup kuat. Memutuskan untuk merawatnya dulu. Dibuat gemuk dulu baru dibunuh aku. Setelah itu berubah jadi asap hitam dan kabur. Lamis segera berlari memeriksa kondisi Suermi. Tidak peduli bagaimana dia memanggil, kedua gadis itu tidak merespons. Setelah Kelly bangun, dia juga segera berlari untuk memeriksa keadaan. Kemudian dia mulai menekan dada Siu 11 dan menyuruh Ramis untuk ikut membantu. Sekarang keduanya sedang melakukan resusitasi jantung. Pria utama juga mengerti Siu Ermi. Jantung keduanya sudah berhenti berdetak. Dia segera berubah menjadi mesin penjual debu jantung. Tapi benda ini sangat rumit untuk dioperasikan. Bahkan di dunia sebelumnya, hanya sedikit orang yang tahu cara menggunakannya. Tokoh utama terpaksa menghabiskan poin untuk mendapatkan keterampilan telekinesis. Defibrilator diletakkan di depan Ramis. Untuk meningkatkan peluang keberhasilan, tokoh utama dengan cepat mengatur beberapa poin ketangkasan. Segera semuanya siap. Kemudian gunakan tenaga listrik untuk menempelkan elektron dengan baik. Langkah berikutnya adalah memulai fondasi. Setelah itu, Ramius melakukan resusitasi jantung lagi. Wajah Xiumi yang awalnya pucat juga pulih warnanya. Setelah batuk, dia terbangun. Melihat sahabatnya baik-baik saja, Ramius dengan senang hati memeluknya. Xiui juga berhasil diselamatkan. Setelah kembali ke Serikat, semua orang melaporkan hal ini kepada Ketua Xiong. Ketua secara kebetulan mengetahui asal-usul lawan dari sebuah buku. Guang adalah seorang jenderal di bawah Raja Iblis Hui. Dia berencana bersama yang lain yang telah membuka. Ketua mengadakan pertemuan untuk menangani masalah ini. Kisah sang protagonis dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Orang-orang dari segala usia mengelilinginya dan memujinya dengan hangat. Bahkan nona muda datang untuk melihatnya. Xiao Shuai dalam kejadian ini juga memutuskan untuk menjadi lebih kuat. Malam hari, Kelly menatap bulan purnama dan merenung. Setelah kejadian itu, dia mulai ragu. Untuk keinginan, apakah pantas menempatkan teman-teman dalam bahaya? Topi merah dan topi putih datang untuk menggodanya. Sejak kapan jadi penakut seperti ini? Semua yang mereka lakukan adalah jalan yang mereka pilih sendiri. Biarkan kapten bertindak sebebas mungkin. Lamis membawa tokoh utama ke tempat di mana mereka pertama kali bertemu, tempat di mana dia pertama kali menyelamatkan Lamis. Sejak tokoh utama muncul di sisinya, setiap kali menghadapi bahaya, dia selalu bisa selamat. Namun, pria utama percaya bahwa pertempuran terakhir, mereka mampu melindungi semua orang. Sebagai tokoh utama wanita, Ramia segera memahami niat hatinya. Tidak hanya selamat dengan aman. Berkat pertunjukan dari Shurmi dan Xion, pria utama tidak perlu merasa terlalu terbebani. Tiba-tiba, Hulmi dan Huin tiba-tiba menyela percakapan mereka. Keduanya sengaja datang untuk mengucapkan terima kasih kepada sang pria utama. Detik berikutnya mereka memberikan 2 ciuman kepada sang pria utama. Dan berkata bahwa berterima kasih harus diikuti dengan tindakan. Membiarkan Ramis juga mencoba. Bagaimanapun dia juga berhutang banyak kepada sang pria utama. Wajah Ramis memerah. Namun dia tetap berjalan dengan jujur menuju sang pria utama. Dalam hati tokoh utama muncul perasaan aneh yang membangkitkan semangat. Namun saat dia mendekatinya, Ramius terlalu malu dan tidak bisa berkata-kata. Melihat ini, Xiuer dan keduanya hanya bisa mendorongnya sedikit. Kita sudah bosan dengan Dragon Aotian yang biasa-biasa saja.
Hari ini kita lihat versi berbeda dari Dragon Ao Tian. Benar sekali. Pria ini berbalik dan berubah menjadi mesin penjual otomatis. Dan itu adalah jenis mesin penjual serba ada yang bisa diubah ukurannya. Bisa diperbesar maupun diperkecil. Teh susu, ayam goreng, es krim, semuanya lengkap. Langsung saja membuat dia di dunia lain. Menjadi cahaya putih di hati banyak orang. Lebih populer dari gadis cantik sekalipun. Hari ini, mari kita lihat bersama Amiao film ini. Beralih ke musim kedua mesin penjual otomatis, ya. Sudah lama sejak tokoh utama berpindah ke dunia lain. Sudah berlalu cukup lama. Musim labirin juga hampir memasuki musim panas. Saat dia sedang memikirkan untuk menjual es krim beberapa waktu lagi, seorang pria bernama Michul memberinya sebuah pengakuan cinta yang mendalam. Aku benar-benar suka padamu. Bisakah kamu jadi guruku? Yashimaset. 从那天起，米舒尔就抢了拉密斯的活，天天给男主擦身体，这可把拉密斯气坏了。 Saat dia sedang berdebat dengan Misur, Ketua Siung datang dan memberitahu semua orang bahwa mereka akan mengadakan rapat penting di tingkatan raja yang meratap dan meminta semua orang untuk tidak absen pada rapat labirin keesokan harinya. Ketua serikat dari tingkat lain juga hadir. Menurut penyelidikan mereka, bos yang kami temui terakhir kali sebenarnya adalah Raja Namifu, peringkat ketiga di pasukan Raja Iblis. Pada saat itu, Raja Namifu hanya dengan satu serangan membuat Shulmi dan Shui mengalami henti jantung di tempat. Akhirnya tetap diselamatkan berkat defibrilator milik pemeran utama pria yang menyelamatkannya. Meskipun aku tidak tahu bagaimana orang ini bisa melewati kota pertahanan dan menyusup ke labirin bersama kekaisaran. Tapi yang jelas, dia datang dengan niat buruk untuk menyingkirkan ancaman besar ini. Pemburu top dari berbagai tingkatan labirin bersamaan merespons panggilan, membentuk pasukan penyerangan terkuat dalam sejarah. Di antara mereka, ada orang tua yang tampak seperti kakek nenek di pintu desa. Padahal sebenarnya adalah pendekar tingkat tinggi dan generasi emas penyihir. Selain itu, ada yang liar dan bebas. Ketua kelompok penunggang kuda yang penuh kekuatan tak terduga, Kai Rial. Pasukan ekspedisi berangkat dengan megah. Sepanjang perjalanan, para senior yang diremehkan oleh para pemuda menunjukkan kehebatan mereka. Nenek pemanah bisa menembakkan 3 anak panah sekaligus, mengambil kepala musuh dari ribuan li jauhnya. Kakek penyihir. Tiba-tiba ada sihir yang luas, menghancurkan monster dengan mudah. Ketua beruang berkata ketiga orang itu masih muda. Tapi mereka mengatakan bahwa mereka sudah tua. Kekuatan mereka tidak sekuat saat muda. Bisa dibayangkan betapa berharganya ketiga orang ini. Malamnya, semua orang duduk di sekitar api unggun, menikmati makanan cepat saji yang dibeli dari toko utama. Mereka bilang setelah makan barang-barang ini, tubuh jadi penuh tenaga seperti sapi. Tapi Shuermi justru merasa cemas. Dia selalu merasa Raja MNGF waktu terakhir muncul tidak membinasakan mereka semua. Itu sengaja menyebarkan berita untuk memancing semua elit ke lantai ini. Tapi tanpa bukti. Mengatakannya hanya akan mengacaukan semangat tentara. Shuermi hanya bisa memilih untuk maju satu langkah sekaligus. Dengan cepat mereka menemukan Raja Kota Terkenal. Pertempuran sengit langsung pecah. Raja Kota Terkenal terus memanggil makhluk kecil tak ada habisnya. Pemain utama juga tidak mau kalah. Langsung berubah menjadi semprotan air bertekanan tinggi. Dilengkapi dengan kekuatan telekinesis yang baru didapat, membuat makhluk kecil itu tercerai-berai. Namun, serangan mematikan Raja Mingfu yang sebenarnya masih belum muncul. Dia mulai mengumpulkan energi, bersiap untuk melepaskan mantra ledakan dengan jangkauan sangat luas, yang bisa meratakan seluruh medan perang. Meskipun tidak ada korban jiwa, Raja Mingfu sama sekali tidak terluka, dan masih bisa membuat para monster beregenerasi tanpa batas. Karena cara biasa tidak berhasil, maka kita akan menggunakan cara yang tidak biasa. Lamis membawa sebuah pesawat palsu yang mirip dengan tokoh utama laki-laki untuk menarik perhatian Raja MNGF di depan. Sementara tokoh utama yang sebenarnya sudah berada di udara tinggi. War the Cornea of Curriculinates de Humbiki. Selanjutnya tokoh utama mengisi celah dengan es. Nyalakan kembali saklar arus defibrilator. Wah, hebat. Ini harus membuat bos di toko ini matang di luar dan lembut di dalam. Namun tidak disangka, raja dari keluarga terkenal ini ternyata tidak mati. Karena yang datang sekarang hanyalah bayangannya. Dan tujuan sebenarnya adalah untuk mengalihkan perhatian, mengelabui para elit dari berbagai lapisan, memudahkan para monster untuk menyusup. Raja Istana Nama juga memberitahu semua orang
Semakin banyak makhluk yang mati di labirin ini, semakin kuat energi yang terkumpul di labirin. Dan dia bisa memanfaatkan energi itu untuk menciptakan monster yang lebih kuat. Apakah ini takdir atau hanya tergantung padaku? Tapi rasanya kita harus bergerak di malam hari. Potong ke Sussex Timolo. Kamu membuka kota di barat. Orang-orang yang mengetahui kebenaran sangat cemas. Mereka segera mempercepat langkah untuk kembali ke desa. Saat itu desa sedang diteror oleh monster. Para penyintas bersembunyi di gedung serikat pekerja, bergemetar ketakutan. Orang pertama langsung mengajukan diri untuk membantu di teras. Ramis dan yang lainnya, atas permintaan ketua, memberikan air dan makanan kepada para penyintas. Desa yang sebelumnya penuh kekhawatiran, ketika mereka menikmati makanan lezat, langsung menunjukkan ekspresi bahagia di wajah mereka. Bayang-bayang kehancuran desa pun sedikit berkurang. Melihat temannya selamat dan tak apa-apa, Ramis pun merasa lega. Huermi berkata, ingin memberitahu semua orang dengan selamat. Berita bahwa para pejuang di garis depan baik-baik saja. Lalu membawa sang pria yang mengecil ke teras. Saat itu para pejuang di garis depan sudah bertarung dengan ganas. Satu tebasan satu musuh seperti memotong melon. Lamis juga sangat bersemangat. Menggotong pemburu yang kelelahan kembali ke dalam rumah. Menggantikan mereka untuk melawan di medan perang. Tidak salah lagi, dia adalah gadis kuat yang luar biasa. Seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan. Namun pemandangan mengerikan di depan. Membangkitkan kembali kenangan menyakitkan. Ketika desa hancur di masa kecilnya. Jadi, meskipun Ramis kehabisan tenaga, dia tetap tidak mau bersembunyi di belakang untuk istirahat. Tapi pemeran utama tidak ingin melihat dia mengalami kecelakaan. Jadi dia membuat sebuah keputusan. Setelah satu musim berlalu, akhirnya pemeran utama belajar berbicara seperti manusia. Ramis sangat terkejut. Dia juga pingsan karena kelelahan fisik dan mental. Shuermi menjaga di sampingnya. Dia juga sangat terkejut mengetahui pemeran utama sudah bisa berbicara. Tapi dia dengan cepat memahami prinsipnya, yaitu memecah suara tetap dari mesin penjual, lalu menyusun ulang menjadi kalimat baru. Meskipun terdengar seperti robot kuno, tapi akhirnya bisa berkomunikasi dengan normal. Krisis masih berlanjut. Pasukan monster memanfaatkan malam hari, melancarkan serangan yang lebih hebat. Tokoh utama sebagai mesin yang tak kenal lelah, menjadi kekuatan utama di halaman depan. Ia menggunakan kombinasi klasik cola dan permen mint untuk membuat bom cola. Sementara itu berhasil mengusir musuh. Kemudian, prajurit pengintai membawa kembali informasi. Saat mencari para penyintas, mereka menemukan makhluk jahat, berfokus di dekat lubang besar di dinding, dan terus-menerus datang tanpa henti. Di kejauhan juga terlihat beberapa makhluk raksasa. Semua orang tak bisa tidak merasa pusing. Gelombang demi gelombang. Kapan ini akan berakhir? Keesokan harinya, semua orang mengadakan pertemuan strategi yang mengganggu waktu mereka. Memperbaiki celah di tembok pertahanan yang rusak akibat serangan monster. Seseorang mengusulkan agar sang protagonis kembali berubah menjadi mesin pembuat es raksasa untuk menutup lubang itu. Tapi mempertahankan bentuk sebesar itu memerlukan biaya yang sangat besar. Sekarang di dalam guild hanya tersisa 60 koin emas. Sangat tidak cukup sama sekali. Saat semua orang merasa putus asa, Nona besar Saoli melangkah maju. Keluarganya kaya. Di ruang bawah tanah juga ada banyak uang. Semua ini bisa dipinjamkan sementara untuk pengeluaran serikat. Jadi, dengan pengawalan Rami dan yang lainnya, semua orang pergi ke rumah Saoli. Mensyah megah yang pernah ada, sekarang sudah menjadi reruntuhan. Saoli menangis di tempat. Tapi dia segera bangkit kembali dan memimpin semua orang ke ruang bawah tanah. Ngomong-ngomong aku lihat hantu, aku tidak peduli padanya. Aduh, ini oh kamu. Shaoli langsung memberi tokoh utama 110 koin emas. Bikin poin sistemnya langsung melonjak jadi 110.000. Ini membuat pemeran utama sangat gembira. Dengan poin-poin ini, dia bisa membuka kunci lebih banyak trik keren lagi. Kemudian semua orang kembali ke guild, menyusun strategi aksi selanjutnya. Mereka memutuskan untuk menyusup dari belakang saat monster menyerang, untuk menemukan celah di tembok pertahanan musuh. Tentu saja, tugas ini sangat berbahaya. Setiap orang sudah siap untuk berkorban. Sebelum pergi, ketua anjing masih menyisakan makanan untuk asisten di tempat, menunjukkan bahwa setelah lapisan lain hampir bersih, seharusnya akan mengirimkan pasukan bantuan. Tapi semua orang tahu kemungkinan itu sangat kecil. Kemudian, ketua beruang memimpin tim berangkat. Mereka menyusup diam-diam, baru masuk hutan, langsung bertemu dengan segerombolan monster yang beristirahat. Sepertinya tidak mungkin untuk maju tanpa terdeteksi. Jadi menunggu hingga larut malam. Ketika pasukan monster mulai menyerang, ketua beruang dan yang lainnya juga mulai bergerak.
Mereka berfungsi sebagai umpan untuk menarik perhatian monster. Kemudian, sang tokoh utama pergi sendirian ke tembok pertahanan. Segera setelah itu, sang tokoh utama juga menyiapkan beberapa lapisan mesin penjual, tempat mesin khusus. Dengan begitu, setelah meninggikan dirinya, ia mulai melihat sekeliling. Selalu merasa bahwa makhluk jahat memiliki disiplin seperti itu. Pasti ada yang mengatur di baliknya. Selamat malam. Lalu tokoh utama kembali kecil. Diam-diam mendekat tanpa suara. Sebuah makhluk turun dari langit. Langsung menutup pria berjas hitam ke dalam pelindung. Kemudian dia mengikat leher pria itu dengan handuk. Lalu mengancam dengan kaleng soda dan permen mint. Pria berjas hitam tidak pernah melihat situasi seperti ini. Langsung kencing ketakutan. Mengira perutnya akan meledak. Menangis dan memohon ampun. Segera melepaskan kendali atas monster itu. Ketua beruang dan yang lain di sana menyadari situasi dan berpatroli ke sini. Tak disangka saat Lamis melihat pria itu, langsung kehilangan kendali di tempat. Ternyata orang ini adalah yang dulu menghancurkan desa, pembunuh orang tuanya. Saat yang krusial, Ketua Siong menerjang maju, memeluk Rami dengan erat. Dia bilang membunuh brengsek ini sangat mudah, tapi menyimpannya bisa mendapatkan informasi. Menyelamatkan lebih banyak orang yang menderita seperti dia. Setelah berbicara panjang lebar, Ramis akhirnya mendapatkan kembali akalnya. Tapi dia juga tidak bisa melihat musuhnya tanpa kepastian. Jadi dia hanya bisa berpaling dan pergi. Sendirian untuk menenangkan diri. Tokoh utama merasa tidak enak melihatnya seperti itu. Jadi dia dengan canggung menggunakan beberapa kata yang baru dipelajarinya. Untuk menghibur Ramis. Sunny no mate. Ngomong apa sih? Ibu menikah saat umur 18 tahun. Dia juga ingin menikah saat umur 18 tahun. Dan ingin bersama tokoh utama membuat banyak mesin penjual otomatis. Tokoh utama langsung kebingungan. Manusia dan ayam pasti ada batasan pemisahnya, kan? Saat dia bingung begitu, Ramisu tertawa geli sambil tertawa terbahak-bahak. Ternyata dia cuma bercanda agar tokoh utama bahagia. Melihat Ramius kembali tersenyum, sang tokoh utama juga merasa lega. Setelah krisis teratasi, untuk membangkitkan semangat, markas mengadakan musim panas yang meriah. Sang tokoh utama sekali lagi menunjukkan kemampuannya. Berubah menjadi mesin es. Untuk menyediakan makanan penutup musim panas yang lezat bagi semua orang. Sekejap saja, dia jadi pusat perhatian seluruh ruangan. Pada saat yang sama, formasi teleportasi juga sudah memulihkan sebagian fungsinya. Sekarang bisa mengirim 3 orang ke lantai awal, yaitu lantai pertama labirin. Jadi, atas pengaturan Ketua Siong, tokoh utama Lamis, Shurmi, dan Mishur membentuk satu tim kecil, masuk ke tingkat awal. Saat ini di sini sudah hampir kehabisan persediaan. Kailier melihat protagonis pria langsung bersinar matanya. Seperti melihat istri yang sudah lama tidak bertemu. Protagonis pria juga tidak pelit. Memberikan banyak makanan untuk kekasihnya. Cukup dengan 2 kata, kenyang. Shurmin bertanya tentang pintu menuju dunia luar. Kailier mengatakan bahwa itu benar-benar tidak bisa dibuka. Sekarang cara terbaik adalah membersihkan monster di sini. Lalu mundur ke tingkat Danau King Liu. Tapi sebelum itu, ketua yang dibentuk pada awalnya memutuskan untuk pergi ke penjara di timur laut. Untuk melihat apakah ada penyintas yang memiliki uang untuk berlindung. Orang-orang yang dipenjara di sana itu siapa saja sih? Ketua mengatakan bahwa mereka sangat jahat dan kejam, melakukan kejahatan apa saja. Tapi di dalam ada satu orang yang sangat unik dan aneh. Dia bukan penjahat. Mereka memasukkan orang ke dalam penjara itu. Sebagian besar karena ide dia sendiri. Tak lama kemudian mereka bertemu dengan orang aneh ini. Pria itu bernama Heavy. Pekerjaannya adalah seorang pendeta. Tapi dia punya kebiasaan aneh, yaitu mengumpulkan sepatu yang pernah dipakai orang lain. Semakin lama dipakai, semakin dia suka. Dia bahkan tidur dengan sepatu-sepatu itu. Tentu saja, satu hal yang paling penting. Orang ini ternyata juga anggota kelompok pengendara bodoh. Menurut dokter yang merawatnya, reputasi grup mereka tidak baik. Setengah tanggung jawab ada padanya. Meskipun dia agak menyimpang, tapi setidaknya dia masih punya hati nurani. Warga desa biasa yang datang ke sini untuk berlindung. Semua disembunyikan olehnya dengan ilusi, sehingga tidak terkena serangan makhluk jahat. Dalam perjalanan pulang, ketua menyampaikan rasa terima kasihnya. Terima kasih. Dan bertanya apa jenis hadiah yang dia inginkan. Sangat sulit. Bagaimana denganmu? Aku berani mengalahkannya. Malam itu,
Herve datang menemui tokoh utama untuk membeli minuman. Dia mengeluarkan sebuah sepatu dan perlahan-lahan menuangkan susu teh ke dalamnya. Pupil pria utama bergetar. Langsung bilang hobi orang ini aneh. Dia tidak takut menelan bau kaki. Namun Herve tampak menikmati. Setelah minum, dia berkata pada pria utama, "Aku selalu merasa kau memiliki jiwa yang sama dengan pecinta khusus seperti aku." Iya. Kata-kata itu ditulis satu persatu, baru bisa mengasah pisau. Keesokan harinya, Xiu'er memperbaiki portal teleportasi. Ketua pun memimpin, memindahkan para penduduk ke tingkat danau aliran jernih. Namun krisis belum berakhir. Anak buah Raja Dunia Bawah masih membuat onar di mana-mana. Agar bahaya tidak terulang lagi, pemimpin Kaliel memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Membawa anggota untuk menghadapi antek Raja Kegelapan. Setelah berhasil, yang penting ketua memberi lebih banyak uang. Tiba di persimpangan. Kaliel mengatakan untuk membagi dua kelompok. Herve yang pertama kali mengusulkan untuk pergi ke arah danau. Tokoh utama sebenarnya tidak ingin pergi dengan orang aneh. Tapi sayangnya, Ramis ingin pergi ke danau. Maka semua orang membentuk sepasang yang setara, menuju tepi danau. Hiwei tiba-tiba berkata, "Kalian semua pasti lelah, kan? Bagaimana kalau kita bermain di air?" Melihat dia berusaha meyakinkan dengan sungguh-sungguh, tokoh utama tiba-tiba merasakan firasat buruk. Ternyata, saat Rami dan Qiuyi melepas sepatu mereka dan pergi, orang aneh ini menunjukkan wajah aslinya. Setelah melalui banyak rintangan, akhirnya kedua kelompok bertemu. Waktu makan siang, tokoh utama kembali membuka fitur baru, mode minimarket. Beragam camilan, minuman, dan onigiri. Langsung membuat sekelompok penduduk asli dunia lain ini mengeluarkan air liur. Semua orang sudah kenyang dan siap melanjutkan perjalanan. Segera ditemukan sarang yang setidaknya berisi ratusan monster. Perisai baja ini jelas tidak menguntungkan. Pemeran utama tiba-tiba terpikir mengubah menjadi mode mesin penjual bola kecil. Pemeran utama bilang bahwa monster akan terpeleset jika menginjak bola-bola ini. Semua orang langsung mengejar dan menyerang. Tapi monster terus datang tanpa henti. Harus mengalahkan komandan terlebih dahulu. Tokoh utama berpikir cepat, meminta Ramis untuk menganggap dirinya sebagai peluru dan melemparkannya. Tapi sayangnya, Ramis sama sekali tidak setuju. Mereka adalah rekan. Harus bertempur berdampingan. Dua orang yang saling memahami memutuskan untuk bertarung bersama. Tokoh utama bertanggung jawab untuk melindungi belakang. Ramis bertarung dengan hebat di garis depan. Kerja sama satu lawan satu mereka sangat sempurna. Akhirnya, di antara para monster yang tumbang, Ramis menemukan anak buah Raja Mingfu. Setelah menghancurkan cincin pengendali monster, mereka membawa orang itu kembali. Berniat menginterogasi dia untuk mendapatkan informasi. Di perjalanan, Ramis penasaran dan bertanya pada ksatria. Keinginan anggota kelompok. Istirahat sejenak untuk menghasilkan uang dan merawat panti asuhan. Kembar merah dan putih ingin disukai oleh gadis-gadis. Sedangkan keinginan Hiwei yang aneh adalah mengumpulkan sepatu bekas dari seluruh dunia dan membangun sebuah kastil untuk mereka. Ia juga berencana untuk memungut pajak dari sepatu yang telah dipakai setiap tahun. Hanya bisa bilang, memang pantas kamu. Malam ini, tempat acara mengadakan pesta perayaan untuk semua orang. Tokoh utama tiba-tiba terinspirasi menjadi mesin penjual beras. Berencana untuk menunjukkan sedikit keterampilan kepada semua yang hadir. Menunggu nasi matang. Semua orang terpesona oleh kelezatan ini. Tokoh utama melihat semua itu dan merasa sangat puas. Keesokan harinya, KL mengundang tokoh utama pergi berkunjung ke markas kelompok bersepeda. Semua orang baru pertama kali mendengar tentang hal ini. Tak disangka markas mereka ada di tingkat awal. Sekadar ngobrol tentang waktu Shui dan Herve bergabung dengan tim. Semua orang terkejut menemukan bahwa mereka adalah anggota yang bergabung belakangan. Anggota awal hanya Kairiel, Filmina dan kembar merah putih. Mishur di sampingnya menunjukkan ekspresi penuh pemikiran. Namun ingin berkata tetapi terhenti. Kemudian di bawah pimpinan Shuichi dan yang lainnya, mereka semua menuju markas kelompok bersepeda. Begitu duduk, Kairiel langsung berbicara. Saatnya memberitahu kalian tentang makam kita. Konon, mencapai tingkat terakhir labirin dan mengalahkan bos dapat mewujudkan keinginan apapun. Namun, seiring labirin dikuasai, tempat ini juga akan sepenuhnya menghilang. Orang-orang di dalamnya akan dipaksa untuk dipindahkan keluar. Setelah itu, KL berdiri dan membuka sebuah pintu rahasia di dinding. Semua orang mengikuti di belakangnya dan masuk. Di dalam ruangan itu terdapat sebuah peti mati kristal. Kalau tidak, di dalam kulit tahu saya bahkan tidak ada celananya. Tidak hanya itu, kembar merah dan putih juga adalah anak mereka. Hanya saja yang tertidur dalam kristal itu adalah anak sulung dari 3 bersaudara.
Menurut yang dikatakan oleh Kerial, dulu mereka hampir bertemu. Orang-orang dari kelompok pemburu itu ingin membalas dendam, menggunakan alat kutukan kuno, membuat pemimpin mendapatkan perlindungan negatif. Korupsi tidak hanya merusak segala sesuatu yang disentuhnya, bahkan tubuhnya sendiri juga sama. Tapi pada saat yang sama, dia juga memiliki perlindungan super. Jadi setiap detik dari hidupnya, semua harus menanggung rasa sakit tubuh yang terus membusuk, lalu berulang terus-menerus. Keinginan 4 anggota keluarga Karial adalah menghilangkan kutukan negatifnya. Demi itu, mereka rela melakukan apa saja. Keinginan keempat orang itu adalah mencapai lapisan terakhir, membantu putra mereka menghilangkan kutukan negatif. Dan Raja Mingfu ingin mereka mencapai lapisan terakhir, membantu diri sendiri mengendalikan seluruh labirin. Bisa dikatakan kepentingan mereka sejalan. Juga tidak menyalahkan Kai Lial yang membelot. Mengenai apakah Raja Mingsu akan menyingkirkan pengkhianat, mereka sekarang juga tidak peduli lagi. Bagaimanapun, untuk mengembalikan normalitas labirin, perlu menyingkirkan Raja Mingsu. Sementara itu, belum tentu berhasil. Tapi mereka tidak punya waktu untuk itu. Akhirnya, Ramis dan yang lain menolak godaan dari Kerial. Lalu pertarungan antara dua pihak pun akan segera meletus. Karena Shulmi dan yang lain bukan lawan Kerial. Lalu, tokoh utama menggunakan barikade untuk melindungi ketiganya. Meninggalkan Heavy dan Michul bertarung dengan keempat orang tersebut. Saat yang menentukan, Hewei juga membuka kartu asnya. Ternyata pelindung keluarganya bisa mengendalikan ketidaksadaran. Bahkan bisa mengurangi rasa sakitnya sendiri dengan itu. Tapi sayangnya kemampuan ini tidak bisa digunakan pada orang lain. Harapan yang baru saja muncul pada Kerial sekali lagi hancur. Dan semakin menguatkan tekadnya untuk berkhianat. 不仅如此，在凯里埃尔触碰结界的瞬间，结界也随之消失不见了。 Sejenak kemudian, Filmina menciptakan kabut. Saat orang-orang terhalang pandang, dia keluar dari ruang bawah tanah. Setelah itu, Shulmi menduga, rumah keluarga Kerial mungkin adalah rumah yang rusak, yaitu rumah yang bisa membuat rumah lain menjadi tidak efektif. Mereka melaporkan hal ini kepada ketua beruang. Serikat langsung memutuskan untuk menawarkan hadiah bagi keempat orang tersebut. Kemudian, orang-orang kembali berspekulasi. Hanya dengan orang Kai liar, tidak cukup untuk menaklukkan labirin. Jadi mereka selanjutnya, kemungkinan besar akan mencari dukungan dari dua anggota tim yang tersisa untuk menghentikan mereka. Ramias dan tokoh utama memutuskan, mereka juga harus segera bertindak. Namun, saat semua orang bersiap untuk melewati portal, kembali ke tingkat Danau King Liu, formasi sihir tiba-tiba kehilangan kendali dan mengeluarkan cahaya merah yang aneh. Detik berikutnya, tokoh utama tiba-tiba terlempar sendirian ke labirin. Sementara yang ikut terlempar bersamanya adalah ketua beruang dan Huelmi. Keduanya menduga bahwa Kerial telah memanipulasi portal teleportasi. Dan sekarang kekuatan magis portal tidak cukup untuk mengirim mereka kembali ke lapisan danau aliran jernih. Sekarang harus menemukan sebuah batu sihir. Maka keduanya langsung datang ke serikat di lapisan labirin. Di sini persediaannya hampir habis. Lalu, mesin penjual otomatis gratis milik tokoh utama selama bencana kebakaran mulai memberikan makanan dan minuman secara cuma-cuma kepada penduduk. Barulah mereka memiliki harapan untuk bertahan hidup. Namun makanan saja tidak cukup untuk mencari sihir. Ketua beruang dan tokoh utama memutuskan untuk masuk lebih dalam ke dalam labirin. Tak disangka, secara tak terduga, aku bertemu dengan kombinasi yang aneh di sini. Gadis itu bernama Kikyo, memiliki kemampuan membaca pikiran dengan menyentuh orang, dan dua makhluk ajaib yang mengikutinya. Satu bernama Heimitei, yang lain bernama Mudan. Keduanya sangat kuat. Yang lebih menakjubkan lagi, Kikyo membawa sepotong tanah di saku. Alat ini bisa menyerap mayat monster, lalu langsung menumbuhkan sayuran segar. Kikyo menaruh ubi di atas tungku, berencana sebelum ujian selesai, untuk berbicara tentang mereka berdua. Ada jiwa tamu dari dunia lain dulu, menumpang di sebuah ladang. Dia berhati baik, berteman dengan makhluk iblis, juga menyelamatkan Kikyo yang sedang dikejar. Kemudian dia tampil berani, sendirian mengusir pasukan Raja Iblis, menyelamatkan kota benteng. Tak lama kemudian, ladang menyerbu markas Raja Iblis. Setelah melalui pertempuran sengit dan membiarkan teman-temannya melarikan diri, dia dengan tangan sendiri menutup kesadarannya. Ketiga orang itu ingin mencari Tuan Tani. Namun jalan menuju kota benteng dan wilayah Raja Iblis terhalang oleh tembok besar. Jadi mereka memilih untuk berbelok menuju labirin, ingin menemukan raja dari nama, untuk bertanya bagaimana cara ke sana. Tapi sekarang sepertinya pihak lain juga tidak mungkin memberitahunya jalan yang harus ditempuh. Cerita tentang ladang membuat tokoh utama merasa terhubung. Mungkin saja dia berasal dari kampung yang sama. Maka dua kelompok itu langsung sepakat, memutuskan untuk berjalan bersama. Malam berikutnya,
Mereka mendirikan kemah di dalam labirin. Ketua berbicara tentang dugaan dirinya kepada tokoh utama. Dia juga mungkin adalah serangga salju. Ras ini, karena kekuatan khusus, mereka dikejar-kejar oleh dunia luar. Bahkan pernah hampir punah. Konon, jika pada hari serangga salju itu dewasa, dipotong kepala mereka, kepalanya akan terus mengeluarkan kutukan. Bahkan ada negara yang punah karena hal itu. Namun sebagai kebalikan dari itu, tubuh akan menjadi harta karun yang bisa menghapus kutukan. Laki-laki kira-kira berapa besar? Sayang, aku berani mati. Karena kamu, nak, biarkan hati putri kita tahu tentang apa yang dia miliki dan milik mereka. Hari berikutnya, ketua beruang menemukan sebuah batu sihir. Meskipun tidak tahu apakah bisa digunakan, tapi mereka berencana untuk keluar dari labirin terlebih dahulu. Saat keluar, serpihan ladang telah menyerap terlalu banyak monster, sehingga dianggap sebagai monster oleh perbatasan labirin. Tidak bisa keluar. Jadi, Shulmi membuka penghalang di pintu keluar. Tak disangka, penghalang deteksi di labirin benar-benar terblokir, membuat fragmen ladang bisa melewati dengan lancar. Keesokan harinya, mereka berangkat lagi. Mereka memutuskan untuk membasmi satu makhluk magma, mencuri batu sihir kuat di dalam tubuhnya. Tentunya, Shulmi punya ide bagus, yaitu membuat protagonis berada di depan dan belakang makhluk magma, masing-masing membangun dua dinding beton. Let. Setelah berhasil membunuh monster lava, langit tiba-tiba pecah. Seseorang telah memecahkan batasan kelas. Dan orang itu bukan yang lain, melainkan Ramius. Meskipun dia ingin bertemu dengan rekan-rekannya untuk berevolusi, tapi tindakan memecahkan batasan seperti ini masih terlalu kacau, sehingga mendapat kecaman keras dari semua orang. Bibi besar. Setelah kamu mendapatkan batu sihir, Shurmi memperbaiki portal teleportasi. Kike dan rombongannya menjadi yang pertama teleportasi pergi. Saat giliran tokoh utama mereka tiba, ruang teleportasi tiba-tiba memancarkan cahaya merah yang besar. Terjadi kerusakan serius. Ternyata saat Kairiel pergi, dia diam-diam menempelkan sebuah sihir gangguan di sudut atas tubuh sang protagonis. Akibatnya, Shermie dan yang lainnya terteleportasi ke lapisan ketujuh hutan kegelapan. Tempat ini semakin aneh. Di desa tidak ada jejak orang sama sekali, tapi di mana-mana ada pohon berbentuk manusia. Kemudian ketiga orang itu berhasil bergabung dengan Dr. He. Menurut mereka, pohon-pohon itu adalah orang-orang yang menghirup serbuk sari bos. Untuk menyelamatkan mereka, satu-satunya cara adalah mengalahkan bos tingkat. Tapi bos ini, itu adalah pohon raksasa yang lebih tinggi dari gedung pencakar langit. Bisa mengendalikan seluruh tanaman di hutan. Sangat sulit untuk dilawan. Yang lebih parah adalah tingkatan ini dilarang keras menggunakan api, karena jika terjadi kebakaran, seluruh hutan akan terbakar habis, termasuk pohon-pohon yang dulunya manusia. Tapi ngomong-ngomong, tokoh utama sejak mulai dari tingkat ketujuh belum pernah bertemu ketua serikat di sini. Jadi agak penasaran. Hou Weiyuxiu menunjukkan ekspresi getir. Katanya ketua itu orang yang ceria dan ramah. Pokoknya bukan orang jahat. Deskripsi ini agak aneh juga sih. Ternyata setelah bertemu, sang pria utama langsung tahu. Memang benar dia orang yang sulit dijelaskan. Belum lagi penampilannya yang sangat mirip dengan Kuro dari Conan. Kalau dia orang normal, pasti tidak akan sering-sering melontarkan lelucon dingin. Bicara tanpa henti seperti orang cerewet. Sang pria utama merasa kalau terus mendengarkan, dia pasti akan kehilangan semangat. Maka dia memutuskan untuk mengalahkan sihir dengan sihir. Berubah menjadi mesin penjual otomatis Manzai. Aduh, baik sekali. Apa hadiah angpau ini? Nya. 好家伙，直接被打击自闭了。 Tak lama kemudian, Ketua Xiong dan Qi Keyou serta yang lainnya juga tiba di lantai ini lewat cara lain. Ketua Xiong dan Qi Keyou memikirkan ide yang brilian. Mereka memanfaatkan kesempatan sang pria utama membagikan makanan, agar Qi Keyou bisa berinteraksi satu persatu dengan setiap orang di desa, menggunakan kemampuannya membaca pikiran. Secara diam-diam menyelidiki mata-mata yang menyusup di antara kerumunan. Ternyata benar. Qi Keyou dengan cepat mengunci seorang pemburu wanita. Dia adalah raja dari nama Fu, komandan yang disisipkan di desa. Ketua Xiao Hei yang sebelumnya selalu tersenyum, seketika berubah wajah, menyatakan ingin memahami masalah ini secara langsung. Kemudian dia membawa pemburu wanita yang pingsan ke ruang rahasia, dan menyerahkannya kepada He Wei untuk diinterogasi. Dia memanfaatkan kemampuannya untuk mengaburkan ketidakberdayaan pemburu wanita tersebut.
Biarkan dia menganggap dirinya Raja MNGF. Ternyata 2 bulan lalu, Raja MNGF dengan penampilan manusia muncul di hadapan pemburu wanita dan menjamin bahwa selama digunakan olehnya akan membantu melunasi hutang judinya serta memberinya kemewahan seumur hidup. Dan tugas pemburu wanita itu yaitu membantu pertahanan sebagai pemburu sekaligus memerintahkan monster dengan cincin untuk menyerang. Sambil melakukan itu, selain itu, pemburu wanita juga berkata, anggota kelompok berkuda 2 minggu lalu sepertinya sedang mencari seseorang. Tapi begitu mereka tahu orangnya tidak ada di sini, mereka pergi. Singkatnya, pengkhianat sudah ditangkap. Sekarang tinggal memikirkan bagaimana cara mengalahkan bos lantai 7. Menyelamatkan orang-orang yang berubah menjadi pohon. Keesokan harinya, mereka berangkat. Berencana membersihkan jalan menuju bos terlebih dahulu. Tapi masalahnya, jamur di hutan ini akan menjadi gila setiap kali mendengar suara penebangan pohon. Serangannya tidak pernah berhenti. Mereka hanya bisa membunuh monster sambil terus maju. Melangkah dengan susah payah. Melihat semua orang sudah lelah dan lapar, kekuatan tempur pun menurun drastis. Akhirnya, tokoh utama memutuskan untuk mengajak semua makan sesuatu yang hangat. Dia langsung berubah menjadi mesin penjual ramen. Semangkuk udon kuah panas yang mengepul membuat Kiwi yang kelaparan makan dengan lahap. Mie tebal disajikan dengan kaldu rumput laut yang lezat. Sungguh merupakan makanan surga. Tapi bagaimana mungkin tokoh utama hanya punya variasi ini? Detik berikutnya dia berubah menjadi mesin penjual hamburger. Daging burger yang berair dan juicy terjepit di antara roti yang lembut. Sepenuhnya menaklukkan selera semua orang. Tapi hutan di malam hari sangat dingin. Sesuai aturan, mereka juga tidak boleh membuat api untuk menghangatkan diri. Karena beberapa dekade lalu, tingkat ke-7 membakar. Karena memburu bos. Mengakibatkan seluruh lantai ini menjadi abu-abu. Selama 10 tahun, tidak ada tanaman yang tumbuh. Manusia dan jamur tidak bisa bertahan hidup. Melihat situasi itu, tokoh utama tiba-tiba terinspirasi. Aku bisa berubah menjadi mesin penjual air panas. Semua orang langsung setuju dan mulai bertindak. Langsung menebang pohon dan membuat kolam mandi terbuka. Kemudian sang pria mengarahkan ke kolam, menuangkan air panas yang mendidih ke dalamnya. Itu sangat menyenangkan, giliran sudah tiba. Lamis berkata dia sama sekali tidak keberatan. Tapi sang pria sendiri tidak bisa menerimanya. Maka dia meminta Lamis mengangkatnya keluar. Bercanda, meskipun aku adalah mesin penjual otomatis. Tapi juga ada prinsip, kan? Namun, belum sempat semua orang menikmati. Langit di kejauhan tiba-tiba berubah menjadi merah. Ternyata ada yang membakar hutan. Meskipun tidak tahu apakah bos sudah terbakar. Tapi ketua beruang memerintahkan tim pengintai kembali ke desa. Mengorganisir penduduk desa untuk mundur ke tingkat danau King Liu. Dan mereka harus memastikan apakah bos benar-benar sudah mati. Kalau tidak, para penduduk desa yang berubah menjadi pohon akan terbakar menjadi arang. Untuk memperlambat api, mereka berusaha keras menebang pohon-pohon di sekitar, membuat jalur pemisah. Tapi api benar-benar terlalu besar. Usaha ini terasa seperti setetes air di lautan. Akhirnya, si Warni memikirkan sebuah rencana berani. Dia membuat tokoh utama menjadi mesin penjual minyak tanah. Menebar jalur panjang minyak di depan mereka. Ketua berjuga mengira dia gila. Bermain-main di kebakaran. Bukankah itu sudah cukup ingin mati cepat? Tapi Shulmi berkata, selama mereka lebih dulu membakar pohon di depan, membentuk zona vakum, hanya bisa mencegah api besar menyebar ke sini. Rencana memang bagus. Tapi saat menyalakan bahan bakar minyak, 2 api besar bertemu, membentuk dinding api yang menakutkan. Gelombang panas hampir mencairkan orang. 烈焰疯狂灼烧着他的外壳，男主的积分点数像瀑布一样狂掉。 Tapi dia tetap bertahan dengan gigih. Tak tahu berapa lama telah berlalu. Semua orang akhirnya berhasil melewati. Semua orang selamat tanpa cedera. Semua orang melihat sang protagonis yang hampir kehabisan energi. Serentak menyatakan, setelah kembali, mereka akan menjual segala sesuatu untuk memberinya kain. Dengan perasaan selamat dari bencana, mereka tiba di pusat area pohon iblis. Menemukan pohon yang besar. Pohon besar itu sudah terbakar menjadi arang. Lamis maju dan menendang dengan keras. Batang pohon itu patah dengan paksa. Saat itu muncul seorang gadis nakal yang mengaku sebagai anak buah Raja Mingfu. Dia sangat sombong dan angkuh. Benar, api ini adalah yang dia nyalakan. Dan dia juga mengatakan akan membunuh semua orang di sini. Namun akhirnya dia justru dipanggil manusia biasa. Tidak perlu menunggu sang protagonis dan yang lainnya. Orang tua di dalam tim bisa menyelesaikannya dalam sekejap. Kembali ke markas. Pengungsi yang dievakuasi dari kebakaran
juga telah mendapatkan penanganan yang baik. Untuk membantu semua orang segera keluar dari kegelapan, semua orang memutuskan untuk mengadakan sebuah acara. Grand Prix Labirin Dewi yang megah. Hadiah untuk juara adalah kupon penukaran 50 barang yang dijual oleh tokoh utama. Ramies dan Shurmi sebenarnya tidak berniat ikut kompetisi, namun mendengar dari teman bahwa Cali pasti akan ikut. Mungkin saat itu mereka akan merasa senang dan memberi Asyang ciuman hangat. Begitu Ramies dan Shurmi mendengar, bagaimana bisa didahului orang lain, jadi langsung mendaftar ikut lomba. Kebetulan saudaranya juga daftar demi makanan. Mereka bertiga sadar pesonanya tidak sebanding dengan si Ali. Akhirnya mereka memutuskan untuk bersatu. Tapi bagaimana caranya mengalahkan si Ali? Mereka merasa kuncinya ada di pertunjukan bakat. Hanya di sesi ini mereka boleh pakai baju bebas. Jadi, kita harus siap dengan pakaian yang menonjolkan pesona kita. Saat ketiga orang itu kebingungan. Kamu bikin barang aneh ini berapa banyak? Bisakah ini diutak-atik? Pakaian dari majalah mode membuat tiga penduduk asli dari dunia lain ternganga. Dokter hewan yang bisa menjahit langsung menyatakan, produksi sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Sekejap tiba hari perlombaan. Penonton di bawah panggung membludak. Karena ketidakhadiran ketua tingkat pertama, tokoh utama ditarik ke kursi juri sebagai pengganti. Seiring satu persatu peserta tampil, suasana semakin meriah. Namun yang tak terbantahkan adalah, Cali pasti adalah yang paling disukai di sini. Sorak-sorai di bawah panggung saat dia muncul tak pernah berhenti. Bahkan hampir merobohkan langit-langit. Lamis dan Shulmi melihat situasinya tidak baik. Tanpa menggunakan cara tertentu, mereka tidak bisa menang. Lalu diam-diam membawa tokoh utama ke samping, meminta dia mencari jalan keluar. Dan tokoh utama sudah memperkirakan akan ada hal seperti ini. Jadi dia sudah mempersiapkan diri sebelumnya. Batalkan Hinjido Hambiki. Pria utama ini diam-diam belajar teknik makeup secara diam-diam. Ini akan sangat berguna nanti. Tak lama lagi saatnya mereka tampil di panggung. Seorang mengenakan seragam sekolah Jepang yang keren. Seorang lagi mengenakan setelan jas ala barat. Ditambah dengan riasan halus yang dibuat oleh pemeran utama. Sungguh menggemaskan hingga melanggar aturan. Si Wermi segera menunjukkan kepada semua orang alat sihir baru yang dia ciptakan. Sebuah robot dengan ukuran yang sama persis. Dia akan meniru gerakan ginecologis Lami 1 untuk membantu menyelesaikan pekerjaan. Sorakan dari penonton terus bergema. Tapi yang paling dinantikan memang tetaplah pertunjukan bakat si Ali. Sayangnya dia mundur mendadak dan tidak ikut pemilihan suara. Akhirnya Ramis dengan popularitas yang sangat tinggi, serta penampilan yang memukau, meraih juara pertama. Dia tidak hanya memenangkan kupon makanan dari pemeran utama, tetapi juga mendapatkan sepasang sepatu ajaib yang disediakan oleh penyelenggara. Boots. Kamu tidak perlu bangun. Herve secara acak menemukan Sioli. Menanyakan dari mana dia mendapatkan sepatu bot itu. Penjaga menjawab, ini adalah ayah Nona Sioli yang di Jalan Sali yang panas pernah mendapatkannya. Mendapatkan jawaban yang diinginkan itu apa? Keesokan harinya langsung menghilang. Dalam kekhawatiran, semua orang memutuskan untuk mencari bangau di lapisan pasir yang membara. Lapisan ini memang benar-benar cuaca yang menyeramkan. Panasnya bisa membuat orang seperti daging panggang. Melihat rekan-rekannya hampir meleleh, tokoh utama dengan cepat mengaktifkan mode pendingin yang dibawanya. Pendingin udara mengeluarkan suara desingan. Untuk mencari tahu informasi, semua orang pergi ke asosiasi pemburu setempat. Begitu mereka masuk, langsung bertemu dengan anggota tim yang hilang lainnya. Pria tampan pemanah, Mishur. Ternyata setelah dia dipindahkan ke sini, dia kebetulan bertemu dengan proyek monster. Tanpa sengaja, dia menjadi pahlawan yang melindungi desa. Kemudian mereka melihat ruang serikat pekerja di lantai ini. Ruang pria kuat sangat menyambut kedatangan mereka. Tepat di lantai ini kekurangan air parah. Lalu tokoh utama pergi keluar untuk menjual air. Langsung menjual sampai malam hari. Mendapatkan keuntungan besar. Resmi selesai. Ramis menyarankan untuk pergi ke toko sihir lokal. Sekalian menanyakan keberadaan Ho Wei. Begitu masuk toko, pemilik langsung bilang hari ini dagang sangat bagus. Baru saja ada 2 pelanggan baru datang. Seorang pria yang berpenampilan seperti pendeta. Dan seorang wanita berambut pendek yang memantulkan cahaya. Ramis langsung bertanya kembali. Pendeta itu, apakah menanyakan tentang sepasang sepatu bot? Pemilik toko awalnya ingin melindungi privasi pelanggan. Tapi ketika Ramius mengeluarkan surat pengantar dari Saoli, pemilik toko langsung ketakutan. Sikapnya berubah 180 derajat. Semua yang ada di dalam bambu pun diungkapkan. Ternyata sepasang sepatu bot itu, seorang pemburu bernama Tashti yang menjualnya kepadanya. Menurut penyelidikan dari Misur, Tashti adalah pemimpin kelompok pengeluh. Saat ini sedang memimpin ekspedisi di kedalaman gurun selama 1 musim. Saat itu mereka bertemu dengan Heavy dan Xiuyi.
Xiu Yi menegur Heavy yang pergi tanpa pamit. Dengan penuh kemarahan. Memarahinya mengapa dia selalu menanggung semuanya sendiri. Membuat semua orang khawatir sampai mati. Menghadapi pertanyaan. Menyesal. Akhirnya mengungkapkan masa lalu yang tak ingin dikenang. Ternyata, dia pernah memiliki pasangan berburu sejak kecil yang sangat dekat. Keduanya sangat akrab. Dia menggunakan uang yang dikumpulkannya. Aku membelikan sepasang sepatu ajaib untuk partnerku. Sebagai hadiah ulang tahun. Partnerku sangat menyukainya. Dia memakainya setiap hari. Kemudian, dalam sebuah tugas pengawalan, mereka diserang oleh para bandit. Aku pingsan karena dipukul. Saat aku sadar, yang kulihat hanyalah mayat di mana-mana. Dan teman masa kecilnya kakinya sampai terputus karena terperangkap. Hanya karena sepatu botnya terikat terlalu kencang. Para bandit kejam itu demi merebut sepatu bot. Sampai melakukan hal sekejam itu. Sejak hari itu, api balas dendam melahap Hiwei. Dia menjadi seorang pembuat sepatu yang obsesif. Hanya untuk menemukan pelaku melalui sepatu bot itu. Setelah mendengar cerita tragis ini, semua orang memutuskan untuk membantunya. Malam itu, Shurmi datang dengan perlengkapan baru. Dengan ini, mereka tidak perlu khawatir tentang panas terik gurun. Keesokan harinya, semua orang berangkat. Tidak disangka, panas terik gurun jauh melebihi yang dibayangkan. Bahkan dengan perlengkapan pendingin yang dikenakan, juga tidak tahan. Apa yang membuat ketiga orang ini jadi bodoh ya? Dino BMW terlalu cepat, maafkan saya. Terima kasih, saya terharu, tidak bisa menahan hati saya. Burung elang besar, kamu pasti bisa mengubahnya lagi. Datanglah, baiklah, keesokan harinya. Semua orang menemukan menara setinggi 100 lantai di kedalaman gurun. Baru saja membuka pintu besar. Yang terlihat adalah segerombolan makhluk gaib yang diam. Sepertinya, kelompok pengeluh memang bersekongkol dengan Raja Mingfu. Berencana menyerang manusia. Lalu Hewei mengaktifkan ilusi. Membuat makhluk-makhluk itu saling membunuh. Ramis pun memanfaatkan kesempatan untuk menguji kekuatan sarung tinju barunya. Satu pukulan satu anak kecil. Tokoh utama maju dengan perisai tak terkalahkan di depan. Sekelompok orang melaju dengan sangat cepat. Mengendalikan Huang Long. Akhirnya di puncak menara. Mereka bertemu langsung dengan kelompok Tashiti. Dia dengan angkuh mengakui bahwa dia berpihak kepada penguasa dunia kegelapan demi uang. Dan tidak menyembunyikannya sama sekali. Sifat kejamnya sebagai mantan perampok. Pernah melakukan pembakaran, pembunuhan, dan penjarahan. Ketika penjaga mengeluarkan sepasang sepatu itu. Tashti dengan sinis mengingat gadis keras kepala itu dulu. Masih dengan penuh selera. Menggambarkan bagaimana dia memotong kedua kakinya. Seberapa hebat Nicho Dosimus? Dia meledakkan kekuatan yang luar biasa. Ternyata, dia juga selalu menyembunyikan kekuatan besar yang setara dengan Ramis. Amarah balas dendam mengubahnya menjadi dewa pembantai. Para bandit langsung dicabik-cabik hingga berkeping-keping. Tepat saat Wei bersiap untuk menghabisi Tashti, Biang keladi semua ini. Tashiti yang ketakutan membangunkan bos. Seekor ogre raksasa berkepala dua. Namun dia tidak tahu kalau ogre itu kelaparan sampai gila. Sama sekali tidak mau mendengarkan perintah. Dengan mulut besar berdarah, ia hendak menelan Tashiti. I'm no user to Kuarimasayo. Semua orang secara acak melawan ogre. Tak disangka bos itu kulitnya tebal, dagingnya keras, dan sangat kuat. Serangan mereka sama sekali tidak efektif. Sementara pelindung utama bisa menahan serangan bos. Tapi satu pukulan saja mengurangi lebih dari 2000 poin. Bahkan dengan sedikit modal pun, tidak bisa seperti ini. Jadi Heavy menyarankan untuk kabur dulu. Untuk menunda waktu, dia mengambil saus bakar. Lalu dioleskan ke tubuh monster yang mati di luar. Ternyata ogre yang rakus langsung berhenti mengejar. Mereka mulai makan dengan lahap. Setelah mundur, semua orang segera berdiskusi mencari strategi. Shuermi menunjukkan, ogre memiliki dua berkah, kekuatan luar biasa dan pengerasan tubuh. Bertarung langsung tanpa strategi tidak ada harapan menang. Tepat saat itu, tokoh utama mendapat inspirasi dari cerita rakyat Jepang. Karena sama-sama ogre pemakan manusia. Pasti sama-sama mabuk kalau minum alkohol. Jadi aku balik mendukung dengan menyediakan banyak minuman keras. Rencana dimulai. Sang penjaga kembali menggunakan ilusi. Menyamar sebagai ogre batu. Di punggungnya ada tokoh utama versi anak-anak yang seperti mesin penjual otomatis. Dengan percaya diri kembali ke puncak menara. Ketika ogre berkepala dua melihat minuman lezat yang diantarkan kepadanya. Dia benar-benar tidak waspada. Dia langsung mengambil botol dan meneguknya dengan rakus. Tak lama kemudian dia pun mabuk sampai tak sadarkan diri. Kemampuan stempelnya juga ikut hilang. Inilah saatnya. Semua orang langsung menyerbu. Hanah. Ada apa ini?
Hari, 随后众人打算返回塔顶的房间，看看塔什提的情况。 tanggal. 如果没死，就要补刀。 Namun, baru saja sampai di tangga, saya merasakan ada yang tidak beres. Suhu di sini benar-benar terlalu rendah. Saat membuka pintu ruangan di lantai atas, saya melihat seorang wanita asing muncul di depan saya. Namanya Suer. Mereka adalah sesama suku yang bisa dimiliki oleh Qi. Karena sebelumnya diselamatkan oleh raja dari kota terkenal. Mereka menjadi bawahannya dan melayani dia. Dia penuh permusuhan terhadap manusia. Tanpa berkata apa-apa, dia melancarkan badai salju yang menutupi seluruh area. Salju itu memerangkap semua orang di dalam perisai sang protagonis. Melihat perisai hampir tidak kuat menahan, Qi memutuskan untuk maju dan melindungi mereka lagi. Tepat saat itu, dentang jam tengah malam berbunyi. Hari ini kebetulan adalah ulang tahun ke-18 Qi Keyou. Dalam sekejap dia berubah dari gadis kecil menjadi gadis anggun yang memesona. Kekuatan sihirnya melonjak secara eksponensial. Bahkan Sul pun bukan tandingannya. Akhirnya hanya bisa mundur dengan terpaksa. Krisis telah teratasi. Tashiti juga tidak meninggalkan jejak. Balas dendam di ekor akhirnya selesai. Tapi kebiasaan aneh selama bertahun-tahun tidak bisa diubah dalam waktu singkat. Sekarang dia masih sangat mencintai sepatu orang lain. Berubah menjadi mesin penjual otomatis. Musim kedua berakhir di sini. Alur cerita musim kedua. Meskipun melibatkan pertarungan dengan Raja Iblis, namun, kualitas gambar tetap cukup buruk. Tensi pertarungan itu hampir tidak ada. Tapi jika dilihat sebagai anime sehari-hari, tokoh utama menjual barang modern. Bagian ini cukup menarik. Selain itu, pemeran utama pria sendirian bisa menjadi pendukung seluruh tim. Dukungan dan suplai yang diberikan bisa dibilang sebagai bantuan terkuat. Jika kamu suka anime ini, maka jangan sampai terlewatkan. Sampai jumpa di episode berikutnya.